Dan gue ngomong sama Bayuska, sebenarnya hantu-hantu kita itu ikonik. Sangat. Itu tuh bisa jadi daya tarik orang untuk akhir datang ke Indonesia karena dia mau uji nyali. Misalkan gitu. Nah, di IKN lu bisa bikin wahana itu, ngerti ya lu? Men, wahana horror theme park Indonesia. number 1 in the world. Iya. Oh, bisa banget tuh. Itu kan gila. Setnek gue udah ngasih lo ide gratis ya. Daripada ya sebenarnya sih daripada Disneyland bikin itu. Waktu itu kita ke Halloween Horror Nights di Singapura. Yang salah satu yang paling dilaku di sana adalah hantu Indonesia. Lu bayangin Halloween-nya IKN itu terbesar di dunia, bro. Semua orang datang itu turis. Bentar lagi Jokowi duduk sini. Caimin. Siu. Udah gue rekam, ngapus lu. Ya enggak, lu kasih tahu Jokowi lah, Messi is the GOAT, man. Lu kasih tahu lah. Lu kan sering ketemu nih akhir-akhir ini. Iya, ini udah mulai belum? Udah lah, mulai aja. Lu mau obrolan itu tadi, Jok? Gue mau. Jadi kenapa? Ya susah, men. Pertama gue fans die hard Adidas ya. Jadi udah pasti condong gue ke arah Messi. Udah pasti. Oke. Dari dulu gue die hard Adidas kan. Oke. Jadi gue pasti ke arah Messi. Tapi udah menang Piala Dunia, men. Jadi kayak udah pastilah bagi gue udah itu gitu. Iya, gue udah bilang juga kemarin ke Selos waktu pas rekaman ini kan baru balik dari Vietnam, siap sama Selos. Lu makan banh mi nggak? Nggak ada, gue pho. Apalagi selain itu. Nah jadi gue bilang, lu Ronaldo atau Messi, Bang Kemal? Gue Messi lah, gila. Rekor Messi itu mau 20 tahun 30 tahun ke depan gak ada yang bisa nyaingin. Susah ya. Udah realistis dong. Ya, itu sama kayak kemarin gue lihat di Amerika kan ada yang kayak nanya-nanya kayak orang basket nanya-nanya ke college basketball college gitu kan. Who is the GOAT? LeBron. Terus dia bilang LeBron James gitu kan. Tanya kalian, who is the GOAT? LeBron James gitu. Terus ada who is the GOAT? Kobe Bryant. Oh, oke, Kobe, oke. Terus yang gitu-gitu. Jadi rata-rata anak kecil tuh semua jawabnya LeBron James. Sesuai eranya soalnya kan. Iya, sesuai eranya. Iya. Iya kan? Jadi rata-rata LeBron. Terus gue baca komennya, lu jangan nanya ke anak kecil. Kalau lu nanya ke anak kecil, lu pasti mereka jawab LeBron gitu. Nah, ya mungkin juga itu berlaku di Messi dan Ronaldo mungkin kan. So lu kalau tanya gue pribadi, gue tuh Zidane. Sampai gue sih gak bohong men. Gue tuh Zidane men. Ini gak usah bohong men. Pertama kali gue nonton bola secara serius. Ini fakta. Ini fakta hidup. Ini fakta hidup ya. Iya. Nyokap gue kan unik. Kita kan anak diplomat kan. Jadi waktu itu gue di sekolah Prancis dari tahun 95 sampai tahun 99. Iya. 98 World Cup di Prancis. Iya. Dan Prancis menang. Juara. Gua sekolah Prancis. Lu kira kita ke sekolah itu satu sekolah ngebahas apa tuh sepanjang tahun itu gitu. Jadi otomatis gue tuh ke brainwash untuk cinta tim Prancis. Plus emang Zidane paling bersinar. Abis itu tahun 2000 menang Euro. Iya. Kalau lu ingat Prancis tuh menang Euro di 2000. Iya menang ya. Abis itu 2006 final Prancis hampir menang tapi ada headbutt di lawan Itali. Tim lo kan, lo Itali kan. Euro juga Itali tuh. 2000 tahun yang 2000 kan lawan Itali itu. Euro 2000 kan? Euro. Ya. Kalau nggak salah ya. Kayaknya enggak Bang, Stoto anjing gitu. Kalau World Cup 2006 tuh hampir menang. Kan pertanyaan gue kepada fans Zidane ini. Dia nge-headbutt siapa? Diam. Materazzi lah, Marco Materazzi. Semua tahu lah. Enggak, gue tuh fans bola yang besar, cuma gue lebih suka basket aja gitu. Oh iya, kan Materazzi baru datang ke Jakarta juga kan? Betul. Yang Ebel cium kakinya dia. Aneh banget. Enggak, ada ini juga kan, siapa itu yang orang Spanyol? Puyol. Ada Carles Puyol, gila lu. Iya, makanya jadi lu Zidane. Lu jujur, kan semua orang tuh terlalu kemakan narasi Ronaldo Messi ya. Iya. Tapi kalau lu harus jujur dari hati, pemain lu tuh siapa gitu? Pemain gua? Iya. Pemain Andovi dulu dah. Andovi bola siapa? Guys, Andovi tuh paling gak ngerti bola guys. Gua itu jelas. Sampah. Guys, gua jelas. Itu pemain Erling Haaland. Ini pasti pilihan standar. Pemain bola gua adalah guys. Mana kamera gua? Ini. Guys. The GOAT. Lionel Messi. Aduh, the GOAT. Itu jawaban gampang gitu. Kayak Ronaldo Messi menurut gue jawaban gampang. Iya. Itu jawaban mainstream tapi gini, mereka emang jago banget. Kita harus akui mereka jago banget. Iya. Tapi lu kalau nonton bola, lu pasti bisa melihat lebih daripada Ronaldo dan Messi gitu. Iya.
Kajo itu tipe orang yang mau jawaban anti mainstream for the sake of jawaban anti mainstream. Yaudah, biar gue anti mainstream aja gitu. Nggak ada. Yang Yaudah, kalau the Messi GOAT udah lah. Messi, yaudah. The GOAT lah. Iya Messi the goat The GOAT. sih. Iya, tapi kalau Lu ingat Siapa? waktu kita ketemu Thierry Henry, waktu kita nonton di mana tuh? di Charlotte. Di Charlotte. Karena Andovi lagi ketemu Kyrie Irving Iya. sama Klay Thompson. Terus kalian ketemu Henry. Kita ketemu Tyler. Gue tuh kayak anak kecil kan waktu ketemu Thierry Henry itu gue gak bisa percaya karena sama Evra itu kan. iya Ya, ada Evra juga. Ada Drogba juga. Tapi ya. Ada Drogba juga. Best Iya. friend Arsenal ini berdua nih. Tapi gue tuh lebih suka mereka di timnas Prancis kan. Oke, berarti lu Zidane, Andovi tetap Messi. Messi. Kalau lu siapa mah? Pemain ini berarti GOAT apa pemain idola aja? Kalau Zidane nggak mungkin GOAT lah. Ya idola sih, idola. Berarti idola kalau kan? idola siapa? Idola. Berat juga nih. Ya kan gue bilang GOAT gua, idola Iya. gue ya. Ya kalau ditanya idola gue, tapi ini gue bisa bilang GOAT juga. Wis. Andik Firmansyah. Siapa mah? Andik Irmansyah, Bambang Pamungkas. Gua Paolo Maldini, udah pastilah. Gue Maldini. cinta Maldini back. banget ya. Iya, gue cinta. Kenapa nggak Totti gitu? Oh Iya, kan. lu back. Iya, soalnya kan gue. Lu striker terus kalau kita main mal. Lu gimana cinta back? Iya, tapi sebenarnya kalau lu tanya pemain favorit sama GOAT-nya gua, ya Paolo Maldini aja kalau gua. Paolo Maldini lah gila itu, gak ada back yang sekarismatik Paolo Maldini, Bro. Tidak ada, Bro. Coba debatin aja. Gua Paolo Maldini. Coba ini bakal berisik nih. Kayak Andovi bilang Volkanovski. Diserang sama Gue sama fans Makachev. Enggak, tapi lu ditanyain terus Andovi mana? Andovi kok enggak ada nih? Kan ada Cuma- G, ada Cuma gara-gara gue ngomong Alexander Volkanovski will win, don't hate me. Terus siapa yang menang? Siapa yang menang? Islam Makachev. Islam Semua Makachev. fans Islam Makachev tuh terbanyak di Indonesia. Iya bener Terbanyak. lah. Dan Iya. dan ya gitu Guys, udah pokoknya. gak usah ngomong UFC, Kaju gak paham. Kaju gak paham, susah. Enggak dia nggak Akhir-akhir ngikutin. ini gue gak nonton. Tapi gue cuma ngasih tahu aja, Volkanovski kan mau main bulan Februari. Ya, Gua mau lawan Ilya Topuria. Iya benar. Iya. Gue mau diberangkatkan langsung nonton di Anaheim, Oh, Los Angeles, gila. California. Bahaya. Terus gue langsung nyari jadwal kan. Gue langsung nyari jadwal. Lakers main kapan? Clippers entah ya mau Clippers mau Lakers. Iya. Lakers itu main kalau nggak salah tanggal 14. Jadi pas nyoblos. Mal, Tapi kalau di luar negeri Iya. itu nyoblosnya bukan di Ma. tanggal itu. Iya. Wah ini segue ke politik terbaik Kema. sih. Kemal Kojo, gue jadi lu. Iya. Kalau gue jadi lu. Nyoblos di Kedubes. Salah. Di mana? Lu ke LA 8 Februari. Oke. Nyoblos di Kedubes. 2/8/2024 The Statue of Kobe bakal tayang dan Bakal dipasang. bakal dipasang di crypto.com, di Crypto Arena. Oh gitu. Karena 28/24 Kobe GG 2824. Emang gitu? 8 Februari. Aduh fans macam apa ini? Iya Gua nggak? ada Kobe, ada Kobe. Ini memalukan nih poster kita Poster ada Kobe copot aja 2. dah. Ya kan tapi Kobe statue bakal ada 28 2. 24. Iya, jadi 8 Februari 2024. Enggak, kalaupun gue datang tanggal 13 ya misalkan ya, itu gue tetap bisa foto kan setidaknya. Beda men, kalau lu kesana kan ada seremoninya. Ada Semua orang datang, Shaq, Vanessa, semua datang. Oh iya. Semua kan akan datang untuk MJ bisa ya Michael karena Jordan. hari itu Lakers lawan Nuggets. Jadi Lakers ketemu the champions bakal lawan di hari itu. Lawan yang mungkin akan dibantai itu Mungkin. sama Nikola Jokic enggak sih enggak. Sorry. Guys, siapa in season tournament champion siapa? Aku cuma mau Aduh. siapa mah? Apa? Yang gue ngomong dari awal Lakers bakal champion in season tournament terjadi. Dari awal gue ngomong. So, kalau Jovi gue tau dukung Tyrese Halliburton. Tyrese Halliburton bakal juara in season turnamen gitu. Tapi kalau misalkan gue berangkat itu berarti ada seremonial itu ya. Ya, seremoni. udah pasti fix Udah ya? pasti fix seremoninya 8 Februari. Sumpah. Dan lu nggak usah beli tiket untuk ke dalam. Kan the whole city of LA bakal untuk the statue of Kobe. Anjir. Lu bisa duduk di luarnya kan lu pernah ke Staples Center kan? Iya. Di luarnya tuh semua bakal Lokasi sama kan kripto di Crypto di Staples Staples, itu iya. kan. Kalau Clippers kripto juga sama aja. sama-sama di kripto tapi tahun depan bakal pindah. Tahun depan untuk arena barunya arena Clippers. Oh iya. Di forum. Tempat lamanya Lakers main di forum. Oh iya. Dirombak untuk jadi tempat mainnya Clippers tahun depan. Oh jadi baru tahun depan ya? Iya. Kan Kawhi baru tanda tangan kontrak. Ya, 100 guaranteed 150 Tambah 3 tahun kan? Tambah 3 Iya, tahun. yang tapi dia bilang tolong tanda tangan juga 2 pemain itu. Jadi James Harden sama Paul George doang. Russell Westbrook gak termasuk Russell Westbrook. Begitu. Jadi gua mungkin nyoblosnya di Kedubes berarti kalau gua itu. Bisa, Ya, kan? bisa. Kata lu sebelum berarti kapan tanggal Iya, berapa? jadi kalau di luar negeri itu sebelum 14. sebelum, ya. Karena habis itu mereka harus kirim suaranya ke sini untuk dihitung di sini kan. Oke. Tapi Nah, lu lu- harus cek ya. di tiap benua tuh beda-beda. Ada zonasi, Betul. bukan zonasi sih. Ada bagian-bagiannya juga tiap
negara Jadi, tuh tanggal berapa? Kalau lu ke LA duluan, lu Iya. bisa ke KJRI LA atau KJRI San Francisco. Oke. Iya. Salah satunya, lu boleh punya hak untuk masuk. Dan bilang saya LA mau. San Francisco jauh sih. Jadi Ya. tergantung dia kemana. Iya. Iya ke ya. Ya kayak kita aja waktu itu sewa mobil. Iya, maksudnya kita sewa mobil. iya, Terus gitu. Iya, iya. Tapi kan San Francisco LA berapa jam sendiri? Jauh. Jauh. Jauh, Jadi kan? 6 jam. Iya, jadi Itu kan 6 jam. berarti kan gue ke KJRI Los Angeles. Ya. Ya, untuk voting bisa. Ya, dia berapa? Misalkan tanggal 14 kan kita vote kan? Enggak, votingnya enggak bakal 14. Enggak, berarti Bakal mereka sebelum. tanggal berapa? Tanggal Nggak tahu, 13, harus dicek. 12. Kemungkinan 11 atau 11, 9. 9. Coba dicek. Lu cek aja deh Cek aja sekarang. Voting di Amerika tanggal berapa? Iya. Coba kita cek Ada aja. tanggalnya, iya. Pemilu Gila. di Amerika, pemilu untuk orang Indonesia di Amerika tanggal berapa? Gila, Jadi lu gua- tinggal datang nonton Kobe statue. Iya. Setelah itu langsung Terus lu foto mal Voting. kertas lu kan. Gua Iya. voting Prabowo, nah lu post tuh di IG story lu tuh. Gak ada voting Prabowo. Voting capres di Amerika. Tapi sebenarnya gue pengen berangkat jauh-jauh hari. Tapi sekarang udah punya anak, bro. oh ya congratulations Udah Kemal. sulit kayak gitu, Ma, sulit. gue cuma mau ngomong Iya. congrats untuk Nami. Iya, Lu namain dia karena Nami One Piece kan? jelas yang Jovi nggak ngerti itu. Ya, kan. kan sama sekali nggak paham. Tapi gue kira Nami juga nggak ambilan dari Yumi kan? Ya ada ininya, apa namanya, ada. Yumi sama nama lu juga kan? Iya ada Iya. kan rhyme-nya pas kan Yes. Yumi Nami Iya. gitu. Lah, terus sama Kemal? Nggak, ada Palevi-nya kan namanya Kinami Chandira Palevi. Palevi. Oh ya, ada pala. Ya, Iya, emang. jadi dan Palevinya tuh sebenarnya Levi Ackerman, nggak ngerti. Dia nggak paham Levi Ackerman siapa. Tahu lah Levi Ackerman. Siapa? Tapi kan Attack on Titan. Oh iya benar. Kan namanya Gila, lu Kaju, anak-anak namanya gimana sih? Kinami. Berarti Kemalnya udah dapat dong dikanya. Iya, udah ada. Kinami. Bener, jadi gitu. Nggak ada, Orang- nggak keluar aja. Udah nggak ada. Nggak keluar masa sih? Nggak, malah Presiden Amerika Serikat capres. Ya lu voting, Tiba-tiba dia salah Capres. Donald Trump. voting capres Indonesia di Amerika 2024. Tanggal berapa? Nggak ada, belum nggak ada. Apa keywordnya gue salah? Tapi nggak ada. Berarti ya nanti tanya aja. Tanggal coblos coba deh, tanggal coblos di Amerika. Tanggal Ada. Pasti Tanggal ada ya. coblos di KJRI LA pasti ada. Oh, Pasti gitu. ada. Tanggal coblos pemilu 2024 di KJRI LA. Tanggal coblos Pemilu 2024 di KJRI LA. pemilu 2024 di KJRI LA ya. Los Angeles. Ya. kayaknya semua KJRI serentak jadi kayaknya lu pilih aja. Iya, pasti sama. Bentar, tulisannya serentak 14 Februari juga. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Soalnya di Kairo mereka tanggal 11. Udah pasti KBRI pasti beda. Oh, udah pasti beda tuh Udah ya. pasti beda. Tapi Nggak mungkin Amerika 14. Nggak ada ininya dong. Kirimnya elektronik atau gimana? Nggak mungkin. Kan mereka Iya. harus kirim ke Harus quick count cepet. Oh, nggak bisa digital gitu ya, lu email-emailan Nggak bisa. ya? Sekali kalau KJRI digital nggak mungkin. Samain semua. Oh, nggak ada, belum nggak tahu ada, belum ada. Jadi kalau nih gue langsung Iya. planning liburan Kemal. Iya. Kemal terbang untuk Kobe statue. Mm-mm. Abis itu langsung Soalnya kalau Kobe kan berarti tanggal 2 8 Februari. 8 Februari kan. ya 8 Februari 2024. Nah, si Volkanovski itu mainnya tanggal 17. Pas. Buset, lama banget sih. Iya, jadi lama banget. Oh, Ma, susah. tapi Kobe statue mah. Iya, benar. Tapi Andovi- kalau gua sama Kaljo nggak harus terus Epic Rap Battle 2024. Iya. Gue pasti jalan. Iya. Karena kan kita syuting Epic Rap Battle di tanggal-tanggal segitu lah. Oke. Kan kita rilis Rap Battle di tanggal-tanggal segitu. Ya. Kalau gua nggak rilis, sumpah gua bakal Lu terbang. pasti terbang. Udah pasti. Tapi Ya. karena Epic Rap Battle 2024 harus ada. Tayang di mana itu? Epic Rap Battle. Ini Indonesia 24. Tebak mal di mana? Di narasi news. Ah. Terus polarisasi. Nah. Musikal. Akunnya siapa berarti? Ya lu lihat aja nanti. Enggak, emang belum boleh dikasih tahu ya tayang di mana? Yang Rap Battle nanti surprise aja. Oh, yang Rap enggak ada belum boleh dikasih Enggak, tahu. Yang Rap Battle surprise. Oke, tapi lu udah syuting berdua. Belum, kita udah syuting teasernya. Oh, tapi belum syuting rap Rap battle-nya. Battle-nya. Ya. 3 orang nih kan sama Kristo. Ya, sama Kristo jadi Ganjar. Lu jadi siapa? Anis. Kaju kan jadi Prabowo mulu. Oh ya, selalu dari Kaju kan selalu dari 2014, 2019, 2024. Ya, bedanya nih ada joget gemoy aja ya. Iya. kalau sekarang ya. Wah, sepanjang rap battle gue tinggal Iya, sama saya tidak anti barat, saya pengen Burger King gitu. Dan dia bakal ngomong Pak Anies, Pak Anies. Oh, Mas Anis bukan Mas ya? Ya, Mas Anies. Mas Anies. Atau enggak? Ya. Profesor. Ya, profesor. Iya, Dia bahannya banyak, dia bahannya banyak. Dia apa ibaratnya Pilpres ini bahannya banyak kayaknya. Orang gua bikin sketsa pendek-pendek aja tetap ada bahan kok. 11 dari 100 apa Ya, segala macam. Banyak.
SGIE. SGIE. Jadi lu kayaknya berdua bikin liriknya gampang kayaknya ya. Gampang. Lebih gampang dari 2019 2014. Enggak juga, beda. Enggak, gampang as in ya materinya banyak. Nulis liriknya sama-sama susah. Oke. Tapi karena materinya banyak, PR-nya adalah kita harus pick and choose materi mana yang kita akan pilih. Oh Kan iya, materinya baik banget. Iya. Lu Jadi- debat capres-capres nonton? Atau Nonton. yang lewat-lewat di TikTok aja? Wes. Yang sudah dimanipulasi? Atau yang murni gitu, yang murni. yang murni lah, nonton yang murni lah. Yang 4 jam itu, 4,5 jam. Iya gitu. nonton gue dia. Lu nonton kan? Iya Ya lah. karena lu Iya, ini nonton. bikin nobar. Iya. Sama Banana Sama ya. Banana. Terus lu gimana komentar lu soal debat capres? Selama berarti Apa? udah Masa banyak banget yang kita tonton udah tiga Nggak, kan? sebenarnya pas kita ini tayang sudah debat yang keempat, debat Cawapres. cawapres. Oh ini tayang tanggal 20-an. Iya, jadi kan debat cawapres itu 21. Tanggal 21 malam Kita ya. Seninnya berarti kayaknya kita tuh Tanggal 23. 23. Karena tanggal 22. Iya, Soalnya 22. mereka debat cawapres hari Minggu tanggal 21. Jadi ya anggap aja kita udah futuristik banget. lah. Lama Iya, banget. karena kan jadi Ngantri. kan ada Semino Slimboy hari Senin. Dia itu pendukungnya Anies Baswedan 01. Hari Rabu tebak ada siapa? Siapa? Hari Rabu ada Yang Lex. Karena dia Ganjar, perwakilan Ganjar. 03. Mahfud. Iya, 03. Tapi dia 03 kan secara nggak langsung kan. Iya. Yang dia katanya mau nyalek dia. DPRD atau DPR? Ya DPR kayaknya. Sinting juga. Sinting. ya. Iya dua ini apa namanya dia mau legislatif tapi tahun 2029. Ya, Ada rencana. Hak dia karena soalnya dokter-dokter gue bukan dokter baik yang kena bius. Iya, gila. Tapi dia rakyat loh. Dia kan dari gang bocor. Dari gang gang- bocor. Iya. Shout out Young Lex Gang Bacor. Maksudnya gini, gue gini ya. Ini Iya. ini bakal mungkin orang bakal serang gue di sini, gue nggak peduli men. Ya, Iya, nggak usah gimana? peduli, Jung, Dia nggak tuh usah dari gang loh. Jadi kalau Iya. dia maju DPR dan fight untuk hak-hak orang yang ada di gang, Iya. peduli. Make sense? bagus banget loh. Mungkin make sense. Ya, Yang nggak sebenarnya. bagus adalah kalau tiba-tiba dia masuk DPR, jadi bisnismen, main game yang ada selama ini. Nah itu ngapain lu masuk DPR gitu? Iya. Soalnya lu inget akar lo dari mana, lu berjuang untuk memperbaiki akar itu kan. Iya, benar. Origin story lo apa gitu. Ya gue bilang gitu ke Yang Lex emang. Gue bilang ke Yang Lex lu kalau gabung pemerintahan biasanya orang baik tetap jadi jahat gitu. Ya kita rubah dong. Ya karena dia ngomong gitu. Iya. Aduh, udah banyak banget men orang yang gua ketemu bilang mereka bakal rubah. Iya. Gini, orang yang paling konsisten soal perubahan atau nggak paling gini, nggak susah ngomong itu nanti dikira Iya. narsis. Gimana caranya ngomongnya? Nggak tahu ya, gue tuh merasa Nggak, kalau Yang Lex ya nih gua lurusin yang Lex dulu. Yang Lex dulu, Yang Lex. Intinya adalah kalau Yang Lex itu dia bilang, "Mal, kita tuh pasti gua akan ngebawa anak-anak muda untuk gabung legislatif." Kan nggak mungkin yudikatif, nggak mungkin yang lain kan. Pasti legislatif. Nah, kenapa harus gabung? Karena mungkin 2002 berarti 2029 kan. 2029 itu yang tua-tua pasti udah meninggal semua. Yang Lex ngomong gitu. Iya, jadi udah pada ya nggak mati mungkin, itu semua. logika jelek banget men. Nah, iya, makanya kan jadi Banyak anggota DPR tuh 3-4 kali. Lu nggak tahu, lu mendingan coba lu cek nih 575 anggota DPR sekarang. Hampir 50% lebih tuh petahana semua. Berarti mereka semua tuh Dan udah- bukan cuma 2 periode men, udah Iya, 3 periode, 4 Empat periode, periode. Banyak. Iya. 20 tahun di DPR men. Lu kira kenapa negara kagak berubah? Orangnya itu aja gitu. Ya makanya Yang Lex tuh menunggu momen di mana ini digusur semua yang tua-tua, ganti yang muda. Gitu maksudnya. Gini, gua Lex, whatever you do, lu mau dukung siapapun, as long as you stay true to who you are dan Iya. dan tidak main game mereka. Ya. Ya udah, why not? Ya sebenarnya sih. Iya. Tapi ya maksud gue nggak tahu, makanya gue nanya sama Yang Lex, Lex lu beneran mau jadi caleg ini karena dia 2014 2019 dia golput. Dia nggak peduli politik dia. Tiba-tiba Karena Mahfud kan? iya karena Dia Profesor fans banget. Mahfud. Dia fans banget Terus sama habis itu Prof. dia langsung mau bukan terjun politik, maksudnya dia langsung mau peduli sama politik Indonesia karena dia Iya. bilang regulasi-regulasi itu kebanyakan dari keputusan politik kan. Iya. Kayak misalkan soal dia ngomongin soal jam kerja syuting film, syuting sinetron. Iya. Terus dia ngomongin soal royalti musisi, segala macam. Terus gue bilang ke Yang Lex kayaknya isu itu sama artis-artis yang sekarang ada di DPR Udah itu di-fight. udah di-fight. Ya. Tapi buktinya kan ketahan. Terus kata Yang Lex cuma ngomong gini, ya kita hajar terus lah. Spiritnya benar. Spiritnya Spiritnya nggak salah gitu. Berjuang terus ya.
Yang Alexander. Ya tapi kayak ngomongnya tuh kayak memang belum terjun di dunia itu aja men. Kayak emang nggak tahu ya. Gue juga nggak tahu kan sekarang Young Lex tuh suka ada di TV-TV kan. Kemarin kan pas Pak Ganjar bikin demokrasi dia ada. Iya. Gitu Demokrasi. kan. Demokrasi. Iya. Terus ada. Terus habis itu kemarin di TV mana gitu dia ngomongin soal Pak Ganjar juga kan. Pak Mahfud Pak Iya. Ganjar. Dia udah jadi kayak Nggak, dia unofficial bikin- jubir gitu ya. Dia tuh bikin Iya. grup kalau nggak salah peluru tak terkendali. Iya. Ya, dia bikin grup sama Dan untuk dia Mahfud. sekarang megang akun TikToknya Prof Mahfud. Nggak, Gila, yang Alexander. Guys, kita ketawa karena kita tahu Young Lex. Ya, ini Iya, orang nggak paham. iya. Ini banyak orang bisa pakai ini untuk jadi bahan bercandaan Young Lex. Enggak. Iya. Karena kita tahu Young Lex. Heeh. Konteksnya adalah kita di sini kenal Young Lex. Iya, konteksnya Iya. kita kenal. Iya. Iya dan gue Banyak bilang. orang ngomongin Young Lex nggak kenal dia. Iya, Iya. gitu kan. bener. Dan gue bilang ke yang Lex juga waktu datang, Lex dari GGS kita kan berenam berarti kan? Iya. Dari GGS ya cuma Dikal yang nggak politik lah, maksudnya nggak ada politik. Sama Reza Arab. Dia Arab ngomong di Kaisang, gue dukung Prabowo. Arab ngomong sendiri di YouTube Kaisang, Oh, gua Kaisang, nggak tahu. Kiki sama Ate, dia ngomong, Oh, gua nggak tahu. gue dukung Pak Prabowo. Berarti kan sudah jadi. ngomong gitu. Hah, ngomong gitu? Ada, Serius? serius. Oh, oke, Lu oke. cari Gua nggak aja. tahu. Gua nggak tahu. Ya Harap gitu. dukung Prabowo. Iya, Oh. jadi maksudnya dari semuanya, maksudnya kan Prof Mahfud, yang Lex. Berarti ya. dari GGS yang netral cuma Gus Mandov ya. Iya, Sisanya yang netral cuma semua Gus Mandov. Gue berpihak. juga sih. siapa? Gue swing Lu siapa? voter. Lu Gue swing siapa? voter. Ya. Lah, Kemal kan Dia udah kan baru Jokowi, baru kan ketemu udah Jokowi desak kemarin. Anies. Ah, Kemal udah desak Anies. Anies. Ketemu Jokowi Ketemu Jokowi. kemarin. Iya. Berarti siapa, Mal? Gue nyoblos siapa? Nge-MC di IKN. Enggak, gua- Arah-arahnya udah kebaca lah gitu-gitu. Enggak kan gue pas Indaji juga nanya kan ke gue, lu kalau capres lu siapa? Apa kalau capres cawapres lu boleh mix and match, lu mau siapa? Dia bilang, gue bilang presiden gue selalu bilang, nih jangan dipotong-potong karena nanti gue dikira dukung. Padahal gue masih swing voter gitu. Terus kata warga Twitter, oh sok-sokan swing voter padahal lu gaya-gaya, padahal udah milih satu. Enggak, ini beneran swing voter anjing. Nah intinya adalah presidennya gue maunya Pak Anies Baswedan. Emang Oke. presiden, tapi gue wakilnya mau Prof Mahfud. Gue Oke. wakilnya, dan gue setuju IKN. Nah kalau gue setuju IKN kan berseberangan Nggak sama mungkin Anies. Pak Anies. Karena kan Anies dan penyusung partainya tidak setuju dengan IKN. Bukan nggak setuju, mau ditinjau ulang. Iya, mau ditinjau ulang. Ya maksudnya dia mending 40 kota setara Jakarta. Iya. Tapi nggak, kembali ke debat capres Ya. cawapres ya. Gue suka omongan Caimin Ya. yang gua nggak pernah ngeliat dari angle ini, tapi dia bilang lu pakai 1% atau 2% dari dana IKN, itu satu kereta di Kalimantan jadi tuh. Dari Kalbar ke Kaltim mungkin nyampe Ya. Kaltara apa ibu kotanya? Kalimantan Utara kan Sangatta, bukan. Bukan. Sangatta. Enggak, bukan. Tarakan, Ya Allah. Tarakan, Tarakan, Tarakan Tarakan, gitu kan. iya. Maksud gue kayak iya juga ya. Kan mereka fokus pembangunan IKN. Enggak masalah. Gue pribadi setuju dengan IKN. Cuma gue juga pikir lah, itu kan cuma satu bagian dari Kalimantan. Sisa dari Kalimantan tuh gimana? Dari Kalbar sampai Kaltara gitu. Iya. Tapi memang gue juga selalu ngobrol. Gue setuju sama IKN. Gue Panji, Indaji, kita semua setuju IKN. Gue setuju kan. Ya karena kan kita Amerika base banget, asik Amerika base. Kenapa Amerika bisa Iya karena pakai Washington DC, New York, LA. Los Angeles. Gue bilang Los Angeles, Bali, New Yorknya Jakarta. Ya, Bali kalau- yang sekarang macet 2 jam, orang geret koper ke bandara dari tol laut. Yang itu mal. Bali itu udah over. Gini, Bali tuh kayaknya ya the number one tourist destination in the world. Kayaknya after Paris atau bahkan dia udah baru ngelewatin Paris. Enggak, kayaknya Ada risetnya. masih Paris, Bangkok kita. Iya, masih Paris, Bangkok. kayaknya Tapi masih lu bayangin dari Bangkok. semua kota di dunia, Bali itu nomor 3. Oke. Dan kalian tahu Bali dari tahun 2000-an sampai sekarang jalannya itu aja, lu tahu kan? Iya, nggak Sunset dilebarin, Road, nggak di- Seminyak, Canggu, Batu Belik gitu kan. Dan Iya. satu jalur gitu aja. Bener. Iya. Lu belok kanan Nusa Nur, lu bawa Nusa 2 Uluwatu. Iya. Tapi orangnya makin nambah banyak. Itu tuh ada infrastruktur baru sih Bali. Oh. Tapi Bali kalau kata Alfie Ref, shout out to Alfie Ref, ada taksunya. Apa Taksu. itu? Taksu Apa itu semacam, correct me if I'm wrong, semacam vibe atau spirit yang kalau lu di Bali ada taksunya. Apa itu? Jadi ya taktik tadi gue ngomong spirit, Di Depok vibe. juga ada spirit. Gue di Depok. Bukan Nah, maksudnya. kita ngomongin Tangsel juga ada taksunya itu apa tadi? Nah ini Jaktim juga ada taksu nih. Iya, Makanya Alfie tuh ngomong sama gue, yang membuka mata dia ngomong Iya, kalau iya, lu iya. kerja di Bali itu ada Iya. taksunya.
Oh, intinya mau begitu. Ya. Jadi apa korelasinya sama kemacetan kita ngomong tadi? Ya mungkin karena orang pingin ke Bali karena takso itu. Oh, jadi Ya. jadi kayak ada daya There's- tarik gitu ya. Ada daya tarik Maksudnya tertentu. kenapa Daya aku tarik. ngomongin kemacetan ini? Iya, Lama-lama kemacetan ini tuh bisa menjadi alasan orang jadi nggak mau ke Bali. Bali. Karena Bali tuh kalau udah rush hour banget, maksudnya kayak peak tourist time, itu dari titik A ke titik B tuh udah hampir susah banget. Lu pernah ngerasain? Gue pernah ngerasain, man. Iya, gue juga ngerasain. Andovi pernah tinggal sana setahun, nggak tahu 1 Andovi tahun ngerasain tuh nggak? sangat ngerasain. Iya, iya. Nah, berarti Bali harus diapain dong supaya lancar? Kalau misalkan lu jadi gubernur Bali nih misalkan. Oke, berarti Kajo Lu kalau jadi apa? gubernur Bali, Kajo Iwan Koster pertama nolak Piala Dunia berarti kan? Iwan Koster soalnya kan? Iya, iya, benar. Nolak Piala berarti Dunia. Kajo pertama nolak Piala Dunia. Gitu. Ya, enggak, lu Kedua, apa kalau jadi gubernur Bali nih? Misalkan lu mau memajukan Bali ya, maksudnya ngapain? Kira-kira supaya nggak macet lagi, supaya apa? Lu ngapain? Ini kan buat pemasukan negara juga kan? Jujur susah sih. Hah. Ini di mana solusi Caimin nih masuk nih yang 40 kota. Menurut gue Gua ada solusi. Karena kan mereka Oh, iya. mereka usaha untuk Mandalika digedein supaya orang ke sana. Iya, Masih agak setengah-setengah lah. Setengah-setengah. Mereka lagi gedein Bajo supaya orang ke Bajo. itu benar. Bajo tuh indah banget, men. Iya. Jadi kayak lu bisa ke Bali, lu bisa ke NTB, lu bisa ke NTT, lu bisa milih nih. Ya benar, bisa Labuan Bajo, bisa Lombok, bisa Bali, ya benar. Benar. Cuma ya emang Bali too strong. Nah, kalau mau benerin Bali sih emang harus ada angkutan umum. Dan kayaknya mereka lagi bangun itu, mereka lagi bangun entah tol laut lagi atau MRT atau LRT di Bali. Lu coba dicek deh. ya. Mereka lagi ada proyek itu. Oke, Tapi oke. jadinya masih kayak 2030 atau 2000 kapan gitu. Oh, tapi kalau di Los Angeles saja nggak ada tren kan? Nggak ada subway. Nggak ada tapi di jelek. LA. Tapi di downtownnya. Iya. Di San Francisco ada train. Ada tram. Ada tram. ya. Oh Sama iya. ada MRT-nya gitu Ada tapi nggak baik. namanya BART. Nama BART. Bay Area Rapid Rapid Transport. Transport, ya. Oke. Transport. Oke, soalnya Bukan gua, Bart Simpson. oh iya benar. Anjing. Tapi soalnya gue di Hollywood susah harus nyari taksi gue kalau mau pergi kemana-mana. Uber, kemana-mana Uber. Harus Uber kan. pasti. Makanya gue PR banget. Nah, maksud gue kalau Bali gimana gambaran lu mau ada MRT juga kah atau Mal, subway? Hollywood tuh jalannya gede-gede, Mal. Tapi tetap macet loh. Bali tuh Sunset Road, sisanya jalan kecil semua. Iya sih. Nggak bisa dan Iya kan? dan itu harus setradisional itu terus ya. Benar. Gitu, iya. Itu yang bikin Bali indah. Iya benar. Ketika lu gedein semua, lu bikin ini semua jadi besar, 40 setara Jakarta jadi nggak indah lagi dong Bali. jadi berubah aja vibe-nya. Tadi taksunya. Taksunya. Jadi tapi, berubah gitu. Tapi gue ada solusi untuk Bali. Apa solusinya? Sebagai orang yang dulu tinggal 1,5 tahun di Bali. Ah, gimana tuh? Menurut gue selain Kajo benar. Kajo tuh benar harus dibangun infrastruktur apa transportasi yang whatever lah. Mau itu MRT, mau itu bus, mau apa. Kedua, Bali Timur itu sangat underutilized. Bali Timur. Underrated. Underrated. Orang kan selalu mikir Canggu, Oh, Seminyak, Sanur Batu. ke atas gitu. Iya, Sanur ke atas ke Singaraja. Oh, Bukan Singaraja. Ubud. Ya, Ubud iya. Itu kan Bali Selatan. Ah. Kita jadi gini, Bali kan ada yang masuk dari Pulau Jawa, Ya, ya dari Banyuwangi. Banyuwangi ya. Dari Banyuwangi ke Bali, kan kita kan selalu langsung ke bawah kan? Ya Banyuwangi soalnya lewat laut kan. Ya, langsung kita ke bawah ke Bali Selatan. Bali Barat turun Ya, ke bawah tuh. Ke Bali Selatan. Hmm. Bali Timur itu very underrated. Ah. Nah, tentu kita tidak mau menghancurkan ke underrated dan ketenangan nature yang ada di Bali Timur. Ya. Tapi itu sangat-sangat underrated dan kalau concentration point of population people-nya kita bisa transfer dari Bali, Canggu, Seminyak, Batu Dari Beli Kabupaten Badung lah. Itu Ya. paling banyak kan Kabupaten Badung tuh. ke Bali-Bali yang lain, Bali Utara, Bali Timur, bisa banget. Bisa jadi Candi Dasa, Oh. Singaraja, tuh pokoknya Bali Timur, Bali Utara. Jadi maksudnya turis ini kita harus explore sampai ke sana gitu Iya, maksudnya. bukan di explore. Kalau kan gini, at the end of the day Bali, what makes Bali great is the culture. At the end of the day, Iya. orang lu mau ke sana untuk apapun, mau party, mau makan, budaya Bali yang bikin orang Indonesia sama orang bule juga mau ke sana. Ya. Ya tinggal, hey guys, jangan cuma di Seminyak, Canggu, Ubud doang, Harus di blast daerah-daerah lain. daerah lain. gitu. Oh, tapi kalian maunya Bali ada tram atau enggak? Berarti enggak usah. Bukan tram, tapi semacam Jadi apa? Semacam- Busway lagi. bukan Enggak semacam MRT-nya lah. Tapi yang works, gue nggak tahu gimana. Gue nggak Sulit tahu dong. gimana. Sulit gimana caranya bangun Nggak, ke atas bisa. gitu berarti. Men, gue tuh inget waktu gue pertama kali ke Bali tahun 2000 sama almarhum bokap kan. Iya. Terus gue tanya kenapa di sini nggak ada gedung-gedung tinggi. Terus waktu itu dijawab kan Ada aturannya. bahwa nggak tahu ini benar atau enggak, tapi Nggak, siapa sangat tahu benar. ada yang koreksi gue ya. Nggak sangat benar. Jadi mereka nggak boleh bangun Hah. gedung atau bangunan lebih tinggi daripada Puranya. dari alam. Enggak.
Jadi kayak pohon tertinggi atau dari pura? Bukan pohon tertinggi. Jadi kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Iya. Dulu kenapa Bali nggak bakal tinggi tingkatnya? Karena lu nggak boleh lewatin tempat-tempat sucinya. Oke. Mau itu puronya atau mau tempel-tempelnya. Oke. Nah, makanya semenjak ada GWK itu boleh tuh. Karena GWK tinggi banget karena ya. GWK tinggi banget. Iya, Jadi benar. sekarang mungkin levelnya tuh ada se-GWK. Oh jadi maksudnya kalau mau bangun MRT setinggi GWK. Bukan, Mak. Jadi? Ini Kajo poinnya adalah Enggak. Maksud gue poin gue adalah itu yang bikin Bali tuh nggak kerasa kayak Jakarta dan metropolitan. Metropolitan kan solusinya selalu kayak kita bangun aja skyscraper, kita bangun cakar langit kemana gitu kan. Iya. Gedung cakar tinggi gitu kan. Iya. sedangkan di Bali nggak boleh. Aturannya sangat-sangat. Jadi selalu terasa tradisional tadi. Ada Iya. taksu tadi Iya. tuh. Iya benar. Nah berarti kalau tadi lu mau ada MRT. MRT kan sense of modernitas masuk tuh. Iya makanya Iya kan. Jadi Langsung kan kerasa nggak ada bisa stasiun dong. MRT, tiba-tiba ada apa gitu kan. Susah sih. Tapi kalau bagi gue kalau mereka bisa bangun underground, Keren sih. lumayan gak ngeganggu tuh. Nggak ngeganggu kok kan MRT underground. Lu bayangin men, next stop Vince Beach Club. Kan lu kaget kan lu. Next station Vince Beach Club. Wih. Next station Uluwatu. Tapi Wah, hilang nggak tuh keren itu nggak ya? Itunya hilang nggak ya tradisionalnya kalau kayak gitu next stop. Gitu kan? Menurut gua enggak. Lihat London Underground. Iya. Sama sekali nggak ganggu. Ketika lu ke London Underground, next stop Piccadilly Place. Iya. Lu naik ke atas Piccadilly Place langsung Bener. kayak London tahun 1700 kan. Cuma kayak, cuma kayak- ngerombak dalam tuh kan sangat susah. Iya, ya. Lebih gampang bangun iya, ke atas kan. Iya. Iya sulit banget rombak dalam. Walaupun mereka bilang bang kan London Underground dibuat sebelum London menjadi London. Jadi ya Sudah ada. Ya. Ya emang agak sulit sih ya karena kalau Bali ini kita misalkan nggak ada perubahan signifikan 2030 kayaknya nggak gerak itu. Mungkin ya 2030 35 kayaknya orang udah Dan nggak bisa. masuk narasi-narasi gue males ke Bali karena di sana Macet. susah kemana-mana Ya, gitu. iya. Dan orang tuh udah mulai gitu kok. Nah berarti kalau kita kembali lagi soal programnya Caimin dan Anies Baswedan 40 kota. Ini orang kayak kenapa lu cuma bahas nomor 1 ya? Iya kenapa Bali doang 40 kota setara Jakarta. Sulit banget di Bali ini di utak-atik. Sementara Bali ini sumber pendapatan negara juga kan. Turis Tinggi, ke sana. sangat tinggi. Iya kan maksudnya jadi kan tinggi. Spending, ya. agak sulit nih untuk menyamaratakan dengan kota-kota lain gitu. Bali kan kalau misalkan 40 kota setara Jakarta kan wah sulit banget. Bali kita tadi ngomongin MRT aja posisinya gimana ya, itu aja sulit. Ya kan jadi kita nggak ada solusi apa-apa gitu. Emang susah sih. Jujur ini bukan job yang kita tahu solusinya. Iya kan. Siapapun yang menjadi Tapi gubernur guys, Bali. Bali tuh butuh waktu juga untuk nyampe sekarang loh. Betul. Oh iya itu benar. Bali tuh butuh waktu untuk nyampe Iya. sekarang. Iya. Karena emang Bali tuh udah coba dibangun dari tahun 70-an 80-an, correct me if I'm Iya, wrong ya. benar-benar. Cemiwi. Nah, dia tuh mulai ngehits di anak-anak Jakarta Jaksel tuh mungkin 2010. Oh. Iya. Iya kayaknya. Jadi kayak Mandalika gitu. Misal kita fokus ke Mandalika Bajo, Heeh. nggak boleh ditinggalin gitu. Misalnya pemerintah udah ada program untuk gedein Mandalika dan Bajo dari sekarang. Heeh. Nggak bisa nih the next presiden atau siapapun tiba-tiba kayak program Bajo nih nggak seksi, tinggalin deh. Nggak bisa. Nah Bajo nggak bakal berkembang. Iya nggak bisa. Harus terus menerus dikasih Iya. perhatian. Ya. Ya itu makanya Kalau mau maju terus dikasih perhatian terus. Nah makanya kan kalau IKN ini kan pembangunan IKN tadi Mandalika, Labuan Bajo, makanya semuanya memang harus diperhatikan. Karena Benar. kalau sebareng-bareng, gue bahkan udah punya apa sih istilahnya bukan prototype apa sih kalau kita ngelihat desain itunya tuh kayak Blueprint. Gue udah ngeliat blueprintnya IKN kan karena kan gue Ya. waktu itu nge-host IKN. Ya. Jadi pas gue liat blueprintnya di sana itu udah pakai kereta bukan kereta terbang apa sih yang kayak nggak bukan jadi yang kayak digantung di Oh ini a flying cable car. Iya, the udah cable begitu. car, the cable Jadi car, ya. bahkan udah mikirin sefuturistik itu, Ya. flying cable car terus udah elektrik semua lah, semua apa segala macam, ruang terbuka hijaunya banyak, apa segala macam, universitas setara Stanford, kayak gitu-gitu udah dipikirin sama pemerintah. Makanya mas, lu sebagai orang Kalimantan Timur Samarinda beli untuk anak lu. Oh, iya, Biar Nami punya tanah di Kalimantan Timur IKN. Beli mas. IKN kan bakal jadi Jakartanya. Lu cari Depoknya di mana tuh nanti? Iya lu cari. Lu beli tanah gede di Depoknya IKN. Ya, Gitu nanti aja ya. lu cari BSD-nya lah. Iya. Ya lu cari BSD-nya kan. Nah. Dari Tangselnya gitu, Ya, di iya, mana ya gitu ya. Tapi kalau lu mau beli rumah lu di IKN, Oh gue mau bang. Mau. mau Gua sangat kalau mau. disuruh tinggal di sana mau? Langsung kejebak. Iya kalau Oh, gini. disuruh tinggal. Who knows? Tapi siapa tahu. Karena gini, at the end of the day itu bakal jadi ibu kota kita loh. Oke. Itu bakal jadi ibu kota kita, which means bakal ada airport baru, Iya. semua kedutaan di sana, semua infrastruktur bakal dibangun ke sana. Universitas bergengsi. Iya, menurut gue why not? Why not?
Untuk lu pindah ke sana Why ya. not gitu. Iya, gue juga kalau disuruh pindah IKN ya, apalagi gue orang Kalimantan, mau gue Ya mau pasti sih. Gue udah pernah karena gue pernah ke titik 0. Kajo Iya. udah Belum. titik bagus loh mah. Iya. Walaupun lagi dibangun bagus loh titik 0-nya loh. Iya bagus. Walaupun sisanya masih belum kebangun ya waktu gue pergi ya. Iya, tapi udah titik 0-nya bagus kok. Iya, dan lu bayangin nih kayak lu pindah ke IKN tuh, semua orang pindah tuh kayak kita pindah dari Walking Dead gitu kan, kayak pindah ke negara baru, kayak seolah-olah kayak kita ada kota baru yang belum terjamah, gimana ya, maksudnya belum ada kemacetan, belum ada mungkin polusi nggak separah di Jakarta. Ya pasti pengen kan masuknya ke kota baru, suasana baru kan. Dari dulu kan kita pengen banget pindah, kayaknya capek deh di Jakarta deh, apa pindah ke Bandung, apa pindah ke Bali gitu, tapi kerjaan semua di Jakarta. Iya, Ya kan. benar-benar. Nah kalau lu udah ada IKN kan ada ini aja, ada opsi bahwa ini kita bisa pindah ke IKN kok, kerjaan bisa di sana, bisa aja kayak Hollywood, bukan kayak Hollywood, apa sih? LA New York. Iya kayak LA, New York. Batamnya apa sih ibaratnya tuh, Warner Bros Picture. Bisa Ya. kan? Ya bisa aja kayak Warner Bros Picture ada di IKN buat orang Bisa. syuting Joko Bisa. Anwar ya kan. Bisa Berarti banget. kan secara nggak langsung ada. Orang syuting yang namanya cuma Joko Anwar doang. Ada banyak. Bang Bang. Joko mantap. Ya. Buat Kamila Regas. Nah, Iya maksudnya gitu kan. Gua soalnya waktu itu bercandanya gini, waktu gue jadi host itu ada kayak orang pentingnya IKN gitulah. Terus gue bilang gini, Pak, mohon saya minta tolong banget Pak, adakan Disneyland di sana, yang kayak gitu-gitu. Oh, si ketua otorita IKN. Ketua otorita IKN. Iya sih, gue tuh sangat tahu. Tapi gue lupa namanya. Iya, mohon maaf ya Pak. Padahal waktu itu kita bercanda akrab loh. Astagfirullah, mohon maaf Pak. Kebanyakan nama Pak, lupa. Tapi ketua otorita IKN ini banyak yang request, orang Kalimantan bilang, Pak adain Disneyland, adain Warner Bros Picture, yang pokoknya yang setara-setara kayak gitulah. Dan itu diain sama, maksudnya ya kita bisa adain kok apa yang kalian pengen yang ada di luar negeri atau apa universitas bergengsi setara Stanford kayak gitu-gitu, kita adain semua ada di sana, karena IKN ini buat kalian anak muda, bukan buat kita yang tua. Lah kita yang tua 2045 udah umur berapa? Ya, Iya kan? gue bakal 49 tahun. 51 tahun. Nah iya kan, maksudnya itu buat kita, apalagi buat ketua otorita IKN gitu kan. Dia bakal 80-an. Jadi lu bayangin dia bangun IKN, nih pemerintahan sekarang bangun IKN itu bukan buat mereka gitu. Iya. Maksudnya buat ya anak-anak 2045 Buat umur Nami. 2. Iya buat Nami, kayak anak iya. gua. Iya, buat Nami. Jadi lu bayangin, maksudnya lu request apa aja. Ikan intinya adalah IKN ini mereka itu ingin banget melibatkan anak muda, karena mereka yang lebih tahu supaya kota ini menarik harus ada apa aja. Kan ditanya kayak gitu menarik. Iya. Iya kan, maksudnya. Jadi harus melibatkan anak muda. Iya, makanya dia Jangan nanya. orang-orang umur 60-an 70-an yang desain. Iya, maksudnya jangan anak orang umur 60 70 yang ini ada apa, Pak? Saya mah cuma butuh tempat pijat gitu. Ibadah. Iya, dan tempat ibadah saya mah gitu. Tapi kan kalau anak muda lebih kritis kan. Jadi waktu gua jadi host itu banyak, ya Pak, kita butuh universitas tapi yang dipandang dunia, dan itu udah setara Stanford, udah setara Harvard, udah kayak gitu-gitu. Oh ya bisa, bahkan pengajar-pengajar di sana yang ibaratnya udah akreditasinya mereka gitu ya, itu bisa dihadirin ke kita, yang akreditasi Oxford bisa dihadirin gitu, karena ini kan kayak sesuatu yang baru kan. Maksudnya lu ini tadinya nggak ada, tiba-tiba jadi ada gitu. Makanya dia bilang ini ini kota buat lu semua anak muda, karena bukan saya yang nikmatin, saya mah mungkin udah meninggal gitu, intinya mah gitu. Jadi gue pas dengerin itu menarik juga ya. Tapi gue mau, ini terakhir kita IKN ya, kita kan kayak bapak-bapak ini otorita IKN. Ini kenapa podcast IKN? Ya, Setnek kirim duit lah kalau kita mau podcast IKN, gila. Jadi gini, gue baru ketemu Gini, Setnek. banyak orang nggak tahu permasalahan nomor 1 untuk membuat ibu kota baru adalah banyak orang nggak tahu Seoul, Korea Selatan lagi pindah ibu kota. Banyak orang nggak tahu soal ini. Saya juga baru tahu nih. 2,5 jam di bawah, kalau nggak salah namanya Szechuan atau Sichuan atau correct me if I'm wrong. Kenapa? Itu pemindahan karena masalah militer. Karena Seoul tuh terlalu dekat sama Korea Utara. Dia deket banget. Deket banget kan sama demilitarized zone-nya. DMZ. Mereka emang pindahin 2,5-3 jam ke bawah di kota Szechuan. Gue lupa namanya, tolong di Google. 3 jam ke bawah. Jadi lagi dibikin sekarang. Itu PKS setuju gak itu pindah? Nggak tahu. Lanjut. PKS Korea ya apa? PKS Korea siapa? Nggak tahu. Coba kalian komen deh. PKS-nya Korea siapa? Nah. Oke, lanjut. Mau tau gak kesalahan nomor 1-nya si ibu kota barunya Korea ini yang mereka buat? Apa? Mereka ada planning kota gede-gede. Mereka nggak bikin MRT yang baik. Emang itu beneran, aduh. Sangat benar. Jadi sekarang lagi salah. Jadi mereka kayak why didn't we plan it? Nah, ada sebuah konspirasi. Kenapa? Karena kan
Korea sangat ada Hyundai, ada Kia. Jadi mereka nggak mau ada kota baru yang ada urban transportation yang bagus. Karena yang kasih dana untuk bikin ibu kota baru di Korea pasti Hyundai, Kia, dan lain-lain. Politik juga gua nggak mau IKN. Kita capek-capek mikirin Disneyland, mikirin apapun lah. Terus kita nggak bikin transportasi umumnya. The number one reason why kita mau pergi dari Jakarta ke IKN adalah karena transportasi umum Jakarta walaupun sudah berkembang agar MRT, ya kayak gini. Please, gue gak mau nanti 2045 ketika Nami udah umur 20-an tahun. Lah kok stasiun transportasi kita gini-gini aja. Justru ketika belum ada Nami umur 20, itu MRT fase 2, 3, 4 udah beres. Iya. Tapi itu ibaratnya dari Taman Anggrek mau ke Pasar Minggu itu bisa MRT gitu. Bisa MRT ya. Iya, itu keren loh. Jangan kita lupa, jangan pas udah kan gini. MRT atau Underground Railway System jauh lebih gampang dibangun ketika atasnya masih kosong. Iya. Logika dasar. Kalau atasnya ada nggak ngeganggu pipa, nggak ganggu apa semuanya. Justru menurut gua apapun desainnya saran ketua otorita IKN siapapun udah harus ngedesain transportasi umumnya. Undergroundnya dulu. Udah itu dulu. Oke. Please. Jadi permintaan gua itu. Berarti kalau lu berdua deh, kalau di IKN lu mau ada apa aja? Kira-kira gambaran lu mau ada apa nih? Kan ini kota baru nih, ibaratnya kota dari ya maksudnya dari nothing nih kosong tiba-tiba berat jadi kota gitu kan. Kalau gua tuh dari dulu selalu mau apa? Lu mau apa? Gini, ini walaupun agak susah di negara Katulistiwa ya karena panas terus. Iya. Tapi gue tuh selalu mikir gimana ada tempat orang tuh bisa main bola siang-siang tapi nggak panas, tapi kerasa outdoor. Jadi kayak Gardens by the Bay Singapura. Kan lu kayak masuk tetap kelihatan kayak garden, tetap kelihatan kayak alam, tapi kerasa dingin. Iya. Nah, gue tuh mau itu di Indonesia karena di Indonesia tuh kebanyakan orang tuh kalau nggak tahu ngapain ujungnya nge-mall. Opsinya gitu, nge-mall jadi konsumtif, beli hal. Sedangkan kalau lu in your free time lu ke tempat, lu kan kalau luar negeri lu bisa ke park, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, main bola, apalah gitu. Tapi lu kayak nyatu dengan alam aja gitu. Kalau di sini tuh jadi konsumtif. So lu nongkrong di luar tuh panas. Jadi orang pasti pilih ngadem di AC, ujungnya di mall gitu. Oh, jadi lu pengennya seperti Garden by the Bay. Iya. Jadi kayak tempat-tempat outdoor tapi yang adem, yang enak. Jadi orang tuh bisa nongkrong, ngobrol, ngerjain PR, ngobrol, diskusi di situ gitu. Ya karena Kalimantan dekat sama garis Katulistiwa ya. Iya panas. Jadi pasti panas ya. Jadi lu ketakutan lu adalah anak-anak justru nggak mau dibikinin taman tapi nggak ada yang nongkrong. Bener. Lu bikin Central Park. Misal lu bikin Central Park yang di New York, Central Park kan. Lu bikin di IKN. Sampai jam 4 pasti anak-anak nggak mau nongkrong di sana. Jam 4 ke atas matahari udah turun baru pada mulai datang gitu kan. Iya. Tapi lu butuh yang bisa 24 hours ya, tapi bisa pas matahari naik tuh orang nongkrong. Ini gitu. contoh yang nggak apple to apple tapi gue ngerti masuk aja. Iya. Lu tahu Orchard Road Singapura? Iya, They designed it in a way. Mereka designed it in a way. Pertama kalau hujan, kalau jalan nggak kena karena semua mallnya ada rooftopnya. Dan AC mereka kan selalu kenceng, jadi setiap kali lu jalan di sidewalknya Orchard itu kan selalu dingin karena lu kena AC-nya. Jadi bukan masalah AC-nya tapi mereka Singapura udah ngedesain Orchard kan Singapura juga panas. Bawa jalan tuh nyaman. Jalan tuh nyaman, selalu dingin itu. Tapi nggak apple to apple maksudnya, tapi kayak gitulah. Oke. Berarti kalau lu maunya ada itu ya Jovi ya. Kalau Andovi lu maunya ada apa? IKN. Transport yang bagus itu nomor satu. Tapi di luar dari itu, gue tuh pengen banget punya tempat yang kayak yang kalau kita kayak gini, gue tuh pengen tempat kita gini. Sekarang gue mau tanya sama lu, lu kalau ke Itali, buset, ini pertanyaan agak aneh, langsung dan nggak ketemu Maldini, nih, langsung ada tempat yang lu tahu mau kemana? Ada Colosseum, ada the Rome Colosseum, ada the whatever, ada Vatican. Intinya bikin tempat ikonik. Intinya bikin apapun ikoniknya. Masalahnya kan kalau Itali kan nggak apple to apple karena itu sejarah. Udah 2000 tahun. Udah 2000 tahun. Colosseum. Nah, bagaimana cara kita menggantikan kalau emang kita tanda kutip naikin sejarahnya. Contoh kan ada suku Dayak di Kalimantan. Oke. Bagaimana cara kita mengambil suku Dayak di Kalimantan dibuat seperti sesuatu yang dimana semua orang ke dunia akan ke sana untuk melihat budaya, cultural center hub-nya lah. Apapun itu, gue nggak tahu apa. Iya belum kebayang sih. So you go there. Tapi bukan cuma yang menarik bagi orang lokal, tapi punya daya tarik dunia. Internasional ya. Daya tarik dunia. Oh udah kayak ini tarik kecak Bali yang apa kalau kita tonton yang rame-rame. Iya. GWK tuh berhasil loh. GWK berhasil. Semua orang tuh kepo.
turis tuh GWK apa sih berhasil. nih? Gue mau ke GWK mau lihat Iya, ada apaan atau gitu. enggak yang nonton Kecak. kayak Iya. kecak cocok tapi kita nonton kayak melingkar kayak gladiator itu kan. Iya betul. Iya, Nah itu kan berarti berhasil Betul. kan. Tapi Iya. kan itu budaya kan, Bali has budaya. Iya. Kalimantan juga ada budaya. Nah, PR-nya untuk Kalimantan Timur, Iya. kan IKN di Kalimantan Timur tuh, Iya. di Kutai Kertanegara. Ya, Penajem di Kutai Pasar Kartanegara Selatan, sama Penajem Pasar, Penajem ya, Pasar, Penajem. ya. Apapun budaya yang ada di situ, Heeh. di highlight total, dibuat sesuatu yang sinting, biar kita semua datang ke sana. Iya berarti jangan cuma modernisasi aja ya. Betul. Oh, berarti culture-nya menarik juga sih, bagus juga sih. Jadi orang gitu. kayak orang luar mau datang mau nonton acara, kan banyak turis-turis tuh sebenarnya dia mau datang lihat culture-culturenya Indonesia loh. Nah, tapi PR-nya bukan cuma sejarah. Nah, ini mungkin panjang, Kak Jo udah ngomong panjang lebar soal ini. Heeh. Gua gini, Disneyland yes. Tapi kenapa harus Disneyland? Oke. Bener. Kenapa harus Disneyland? Iya Kita ke Tokyo Tower Iya. hanya mau lihat One Piece dan Nami. Iya, tapi PR-nya adalah Ah. orang harus ke kita karena nonton apapun ini panjang. Ini gue setuju banget. Ini terakhir sebelum kita terakhir. tahu kelamaan nih. Tahu kelamaan nih. Enggak apa-apa, aman lah. Podcast ini 6 jam. Oh, bisa. Kenapa? Nggak, jadi gue tuh baru pertama kali ke Osaka tuh apa sih, Universal Studios ya? USS Osaka ya? Iya. Iya. Yang ada Harry Potter ride Harry Potter gitu-gitu. ya. Ya itu. Osaka. Abis gue seharian di situ gue bingung. Ngapain gue main ride Harry Potter di Osaka? Ini kan IP Inggris. Oke. Sedangkan Jepang IP-nya Ya. banyak banget. Banyak Demon banget Slayer, IP ya. Jepang. Kenapa gue nggak naik ride Naruto? Kenapa gue nggak naik Itu ride sinting Hunter x Hunter? Itu Ya. sinting banget loh. Bayangin mah. Oke. Nah, gue tuh pingin kayak negara-negara Asia, kita tinggal selalu membesar-besarkan budaya Barat. Oke. Kita tuh punya cerita dan keunikan sendiri yang juga layak harus dimodernisasi. Oke. Ini kayak contoh ya. Kalau di Osaka itu ada Hunter x Hunter atau Naruto Park, semua orang pasti datang kok. Pasti. Oke. Dan bakal seramai Universal Studios. Bahkan Men, arguably bisa lebih rame. Iya, lu kalau Naruto Park, Dragon Ball Park, One Piece Park. One Piece, itu kan lu siapa yang mau ke sana gitu? Lu lebih Ya. pilih ke sana atau Disneyland? Jujur. Ngapain? Lu lebih pilih ke Ngapain Disneyland lu ke Harry Potter di Osaka? atau ke Anime Park? Anime Park. Ya udah selesai. Nah, tapi ada tapinya. Udah ada kuasa belenggu Amerika nih. Ini ribet. Iya memang. Ini udah semua udah banyak fakta-fakta yang nggak bisa diganggu lah. Udah ada kontrak-kontrak jangka panjang yang tidak bisa diganggu gugat. Ya karena kalau lu mau datangin turis, yang paling masuk akal di mereka adalah Disneyland kan. Dulu. Sekarang Iya. enggak mah. Sekarang, generasi sekarang, Iya. Enggak. mereka tuh suka authenticity. Oke, iya benar. Ngapain men? Iya, kan makanya kan udah terbentuk makanya kan kayak Disney Sea, Disneyland, Iya. Universal Studio itu kan udah kayak daya tarik turis kan. Ini sama kayak argumen gue gini deh. Kalau Indonesia mungkin nyari IP kita masih agak susah walaupun IP kita banyak. Gundala. Jujur, Apapun gitu. IP horor kita. Itu kuat Kita tuh banget. bisa jadi horor destinasi nomor 1 di dunia loh. Wah bener banget. Nah. IP horor kita tuh paling gila Kuat. sedunia. Nah, itu satu. Ya benar. Enggak, gue potong dikit. Jadi waktu itu kan Bayu Skak datang sini kan di podcast ini. Terus gue ngobrolin soal kekayaan intelektual. Jadi kita tuh memang kita nih kurang IP kita tuh nggak establish gitu loh. Nggak ada orang luar tuh kayak apalagi nonton di dunia industri perfilman atau apa ya Indonesia ini apa ya gitu maksudnya. Dan gue ngomong sama Bayu Skak, sebenarnya hantu-hantu kita itu ikonik. Sangat. Itu tuh bisa jadi daya tarik orang untuk akhir datang ke Indonesia karena dia mau uji nyali. Misalkan Yes. gitu. Nah, di Yes. IKN lu bisa bikin wahana itu, ngerti ya lu? Men. Wahana Horror theme park Indonesia. number 1 in the world. Iya. Wow bisa banget tuh. Itu kan gila. Setnek gue udah ngasih lo ide gratis Ide. ya. Gue Ya, potongan gue ketua tolong. otorita. Isinya, IKN. isinya Susana. Wow, Iya. isinya Semua. semua. Itu kan itu kan ini banget, ikonik banget. Jadi kalau daripada Disneyland Men, bikin itu. Waktu itu kita ke Halloween Horror Nights di Singapura. Yang salah satu yang paling dilaku di sana adalah hantu Indonesia. Ya. Di Halloween Horror Nights di Singapura. Oke. Nah, Men, lu berarti bayangin. lu bayangin Halloween-nya IKN itu terbesar di dunia, Wah, bro. yuk, Semua selesai. orang datang itu pinter. turis. Kajo setnek. Itu Siapa nih? tolong. Siapa kepala otorita IKN? Lupa namanya. Aduh Pak, Iya. mohon maaf ya Pak. Yang gue selalu ingat cuma PJ Heru nih. Kalau kalau PJ nih siapa nih kepala otorita? Budi ya? Lupa. Pokoknya Waduh. ada kok. Coba Google cepet, Waktu Google. itu gue ini kok ketemu Google. ketua Kepala otorita. otorita IKN. Oh ya, kepala Otorita IKN. otorita Pak siapa IKN. tuh namanya? Nih, sebentar ya. Aduh, siapa ini? Kok nggak keluar nama sih? Hah, pasti ada. Oh,
di sini petahana Bambang Susantono. Oke, Pak Bambang Susantono atau Pak Bambang Susantono atau siapapun ketua atau kepala otorita IKN. The number one horror theme park dari Jovial, Kemal dan Anovi. Kalian silakan. untuk buat the number one horror theme park di IKN. Soalnya gini, kan Singapura tiap tahun Universal Studios-nya bikin Halloween Horror Night. Lu pernah belum? Belum pernah. Lu harus coba, Mal. Nanti gue coba. Jadi mereka tuh 2 bulan mereka sulap USS tiap malam jadi tempat Halloween. Oke. Ride yang paling menyeramkan, jadi wahana paling menyeramkan itu selalu kalau berhubungan dengan Indonesia, kuntilanak. Selalu. Sedangkan ride-ride lain tuh biasa aja, dan itu pun semua orang internasional mengakui. Yang paling serem di sini adalah namanya, mereka sebut nama Pontianak, tapi ada kuntilanak dalam wahana Pontianak ini. Iya benar. Karena itu ada sejarahnya kalau ditarik. Nah, itu kan cerita kita. Kenapa Singapura yang duitin cerita kita? Logikanya Halloween Horror Night ini dibuatnya di Indonesia. Tolong Pak Bambang, Pak Bambang, saya kenal Pak Bambang, kok pernah ketemu Pak. Mohon maaf saya lupa nama Bapak ya. Tapi buat Pak Bambang tuh Pak, dengerin Pak. Setiap Oktober semua orang yang mau mabok ke Munich untuk Oktoberfest. Itu kan setiap kota tuh ada budayanya gitu. Nah, Indonesia tuh bisa ada budaya itu. Itu bisa sih, menarik. Sama terakhir untuk masalah mabok. Ini gue ngomong ini karena gue non Islam, jadi gue bisa ngomong kayak gini. Kayak arak Bali, moke, sopi, semua minuman alkohol lokal itu justru seharusnya disupport menurut gue. Menurut lu tuh ya? Kenapa? Lu kalau gini ya, kalau lu minum dan lu ke Tokyo, ngapain lu nyari Chivas Regal? Ngapain lu nyari Heineken? Lu pasti nyari sake. Lu kalau ke Korea, nyari soju. Iya, lu bukan nyari, aduh, mana nih Singleton? Lu nggak nyari itu, bro, gitu. Nah, menurut gua kita nih juga kan turis tuh, kita nggak usah pungkiri, men. Turis tuh suka bersenang-senang ria. Dan minuman itu culture. Minum itu culture. Orang Korea minum, orang Jepang minum, Chinese people drink, the Western world drinks. Untuk narik turis ke sini ya, that's what they do. Nah, tapi ngapain mereka ke sini ujung-ujungnya minum Chivas Regal? Produk luar juga gitu. Justru lu harus cari sakenya, sojunya kita gitu. Ya supaya menarik wisatawan luar ya. Benar sekali. Gue lupa pokoknya waktu desak Anies tuh Pak Anies ada ngomong soal negara kita tuh punya saham alkohol atau apa gitu. Gue lupa pokoknya. Pokoknya ada Jakarta ada saham alkohol bir angker atau apa entah San Miguel, entah pokoknya San Miguel benar. Jadi dia tuh punya saham San Miguel Jakarta ini. Ya berarti dia ngegedein brand luar. Iya, tapi ke San Miguel kembali lagi ya itu brand luar, makanya kan kenapa nggak yang tadi lu bilang arak Bali, Sofi gitu-gitu. Apa Sofi itu? Moke, Sofi tuh cap tikus, Maluku gitu kan. Moke dari NTT. Moke dari NTT, cap tikus Manado. Orang tua. OT bisa ya kan? Bisa. Oh iya juga ya. Tapi sayangnya itu bukan bidang saya sih, peralkoholan. Kalian bisa tuh ngomongin itu. Itu bidang kajo. Gua minum alkohol tapi tidak sebanyak. Nah, orang tuh pasti langsung kayak, oh kalau minum berarti pemabuk. Enggak, men. Itu pikiran kuno banget. Ini kayak orang ke Amsterdam berarti semua orang ngeganja di Amsterdam. Enggak juga. Iya. Bukan berarti karena hal ini ada semua orang adalah narkobawan, apa tuh namanya, narkobawan apa, pengguna narkoba yang gila gitu. Enggak gitu. Enggak gitu ya. Amsterdam benar. Kan terbuka gitu. Iya, sekarang kan Bangkok. Orang kan ke Bangkok aja udah ganja. Sorry, semua, bukan kan? Bangkok, Krungthep Mahanakhon. Oh itu kan tempatnya. udah beda ibu kota. Oh iya. Gue tuh kesel banget. Mahanakhon. Gue tuh kesel banget Nabi ngomong ini. Sorry Kam. Iya benar. Berarti oke lah kalau obrolan kali. Tapi kan kita belum ngomongin polarisasi nih. Tapi sebentar gue coba cek pertanyaan juga ya sekalian ya. Oke, pertanyaan. Ini polarisasi ada nyinggung presiden gak nih, capres? Kaju silakan. Ada nyinggung gak kira-kira? Capek Mal nyinggung-nyinggung. Jujur ya. Sekarang lu ngeliat TikTok, ngeliat Instagram, semua orang nyinggung-nyinggung. Terus perubahannya di mana? Nggak ada perubahan. Nggak ada ya. Yang di atas tetap temenan apa segala macam. Ya kan intinya begitu kan. Dan kita dari dulu menyinggung, men. Gini, sekarang nih untuk berbicara politik adalah hal seksi. Semua orang melakukannya. Iya. Kita dari 2014 udah ngelakuinnya, Mal. Kita udah bikin epic rap battle dari 2014. Iya. 2014 kita bikin Prabowo Jokowi pertama. 17 kita bikin rap battle Anies Ahok. 19 kita bikin Prabowo Jokowi 2. Nah, itu yang dikenal semua orang tuh. Iya. Yang viral banget. 2019 kita bertiga juga bikin itu apa? Yang Fjord. Bener, kita juga bikin untuk orang gak golput kan? Iya. Abis itu 24 kita mau bikin Prabowo Jokowi Jokowi lagi. Prabowo versus Anies versus Ganjar. Iya. Maksud gue setelah gue udah ngelakuin ini bertahun-tahun, menurut gue
kritikan, sindiran gini emang seru untuk sesaat, tapi nggak membawa perubahan yang lama gitu. Oke. Nah, makanya gue sama Andovi bikin polarisasi. Ini tuh hal yang lumayan Ini karena effort super tinggi. nggak ada nyinggung politik berarti di situ. Nggak ada sama sekali. Nyinggung politik mah udah pasti bakal nyerempet politik, soalnya kan tentang pemilu. Oh ya udah. Tapi gini mah, dari tadi kan kita ngomongin IP. Oke. Intellectual property. Iya. Kita lagi mau membuat IP sendiri, yaitu sebuah musikal. Oke. Dengan 17 lagu original. Oke. 17 lagu original. Yang mostly Suster Maria. Bukan, itu lagu. Lu inget lagu itu gak Mas? Ingat lagi. Lu udah tinggalin band lu, parah lu. Ada masih ada. Jadi IP original di mana kita bikin sebuah entertainment yang tentang memang politik. Tapi dengan IP original lewat musikal, sing, dance, costume design set. Kayak Hamilton. Ya, jadi kayak ibaratnya Lion King gitu. Ya, tapi ini kan real life. Lion King kan ya. Iya Hamilton berarti. Jadi gitu, kita lagi membuat semua musikal yang kalian bisa nonton di Geraha Bakti Budaya 2, 3, 4 Februari 2024 Jakarta. Beli tiketnya berarti sekarang. minggu depan dong nih. Kalau ini tanggal 22 minggu berarti depan. 2 minggu lagi. Oh 2 minggu. Oh ya 2 minggu lagi. Dari hari ini 2 minggu. Please nonton, beli tiketnya sekarang, tiket terbatas. Iya. Tapi intinya itu. Kembali ke poin tadi ya. Gue tuh merasa gini, gue tuh kalau ngeliat Hunter x Hunter Gone gitu, gue ngeliat Naruto, ya, gue ngeliat Harry Potter dan One Piece yang Kaju yang fans banget. One Piece gue belum terlalu ngefans ya. Dan gue ngeliat misalnya Goku-nya Dragon Ball. Iya. Gue tuh belajar banyak dari karakter mereka. Kegigihan, selalu melewati masalah dengan cara mereka yang berintegritas tinggi. Iya. Nah, menurut gue sifat itu yang sangat kurang di orang Indonesia. Oke. Jadi kenapa bangsa kita ujung-ujungnya seperti ini? Oke. Tiap kali orang dikasih posisi kekuasaan, integritas dia pasti langsung buyar. Nah, masalahnya di mana? Integritas orang itu harus ditanam sedalam-dalamnya dari dia kecil. Oke. Kalau dari kecil kerjaan beritanya cuma dia ngeliat orang korupsi nggak dihukum, orang melakukan kesalahan nggak dihukum. Gimana pas lu tumbuh besar, lu jadi nggak tahu nih batas antara baik dan buruk. Orang dulu dia baca berita waktu kecil, oh bang ada orang korupsi triliunan, hukumannya sama kayak orang maling sendal. Nah, gue sama Andovi itu selalu mau bikin cerita di mana kita tuh menjunjung tinggi integritas dan etika. Ini gue takutnya kalau etika nih sekarang lagi dibahaskan di debat-debat ini kayak Pak etika. Ini kita nggak ngebahas itu basi menurut gue gitu. Tapi menurut gue kita tuh suka membuat cerita yang orang tuh keluar dari cerita ini, orang tuh bakal merasa kayak gue ada perbaikan karakter dan gue harus menengok balik nih apakah gue berintegritas atau gue memiliki etika dalam diri gue sendiri. Nah itu tuh poin dari kita bikin polarisasi. Itu sih sama kayak ya lu bacalah Dragon Ball Goku baca dan lain-lain. Gini deh, gampang. Nami, lu gede mau dia nonton Jepang, Marvel, mau pilih mana? Atau mau cerita Indonesia? Jujur sama gue sekarang. Jujur, dalam hati lu sekarang. Nami suruh grow up, lu pasti dia mau nonton dong Naruto, One Piece, AOT. Benar. Tapi karena cerita-cerita gini, walaupun cerita ini entertaining, pesannya tuh baik. Kita tuh jarang ada yang entertaining dan pesannya baik. Makanya gue tuh selalu berusaha aja terus. Gue kalau tadi ditanya sama Andovi, Nami mau disuruh nonton apa? Kisah-kisah Nabi. Ya oke. Selain kisah-kisah Nabi, itu top. Selain kisah-kisah Nabi, selain agama yang pasti dibaca, pastilah itu penting kan. Budaya, kultur anak muda Indonesia nonton IP original Indonesia apa? Nggak ada, Nusa. Ya ada, ada Nusa, ada. Oke, bagus. Nusa. Nah, iya nggak ada, bener. Ya, makanya polarisasi itu tujuannya itu goalsnya. Nah mungkin polarisasi bukan untuk anak-anak Nami yang bukan untuk enggak. Itu goals terbesar. Itu goals terbesarnya. Itu goals terbesar nanti. Cuma menurut gua kita tuh harus lebih dari rap battle aja. So kita udah ngelakuin rap battle 4 kali. Jadi ini harus lebih, dan ini kayak long run ya soalnya kan. Long run. Bukan long run, maksud gua kagak ada perkembangan mal. Lu 2014 ngelakuin satu hal, 17 satu hal, 19 hal yang sama, 24 hal yang sama.
Tapi polarisasi perkembangan hidup di mana mal lu gitu. mau kayak Hamilton kan, berarti terus IP-nya terus ada kan, berarti kan kan Iya, ini iya, kayak lu diulang-ulang bertahun-tahun sampai orang mau datang nonton Hamilton itu Bener. kan ya, berarti kan long run itu Maksud gua. lo itu. Ya, Iya, ya. ini kan berarti lu mau yang lu Masalah pikirin kita cuma tayang 3 hari nih, susah nih untuk long run. Mahal Pak nyewa gedung. Oh iya, tapi kan maksudnya ini mau yang orang nanti ujung-ujungnya goalsnya Broadway kan, goalsnya Yes, mau kayak goalsnya, gitu kan. ya, goalsnya. Itu pembahasan kita dari awal. Bukan cuma teater yang sekali tayang beres, bukan teater proyekan, Oke. tapi teater yang ceritanya bisa abadi. Dan orang bakal datang, orang jadi mau terbang ke Jakarta untuk kenapa lu mau ke Jakarta? Gue mau nonton nih ada teater musikal ini di Jakarta. Kita sangat berharap itu. Oke. Makanya isinya adalah kecurangan pemilu gitu. Bukan soal kecurangan pemilu. Wah, Terus Malah lebih dalam dari itu. Lebih dalam dari itu. Oh ya berarti itu Jauh lebih yang dalam menggambarkan Indonesia dong kan. Misalkan di cerita lu lock nih, orang nonton setiap minggu adalah itu, misalkan show lu setiap minggu itu kan. Berarti kan orang akan ngelok kayak misalkan Lion King kan kita nonton cerita gak berubah kan? Benar. Betul. Tapi lu nonton tahun 90 sama lu nonton 2023, pesannya lu bisa sampai ke lo kan? Iya, tapi kan pemainnya aja yang berubah kan. Nah, Iya. maksud lo udah menciptakan cerita seperti Lion King Oke, itu kan? Gue mau kasih contoh mal. Ah. Kenapa namanya polarisasi? Oke. Orang selalu komplain, Bang, gue gak ngerti bang, apa artinya polarisasi bang. Makanya gue bikin kaos ini, gue bikin topi ini biar orang baca. Kayak pembagian atas 2 bagian, bla 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 bla. Iya. Kayak jelas. Kenapa nggak Presiden the Musical? Kenapa nggak Pemilu the Musical? Atau Oke. Pilpres the music. Oke. Ya. Polarisasi akan selalu terjadi di setiap pemilu. Oke. Selalu. Mau pemilu 2029, pemilu pilgub, polarisasi akan selalu terjadi di setiap pemilu, pilgub, pilpres, pemilu umum, DPR semua. Kecuali kita udah nggak demokrasi lagi. Kecuali kita nggak ada. Nah, Ya. intinya gini mal. Di tahun 2009 ketika pemilu lagi, Uh-uh. cerita polarisasi 2029 kita Iya. pemilu lagi, Iya. cerita polarisasi akan sama kenanya. Berarti cuma ada setiap pemilu ini. Enggak juga. Lu bisa tonton kapan, Setiap Ben? kali kita voting apapun, voting ketua OSIS. Oke. Lu kira orang voting ketua OSIS nggak berantem? Iya. Setiap kali ada tempat di mana orang harus memilih sesuatu, Heeh. pasti terjadi polarisasi. Tim bubur diaduk, tim bubur tidak diaduk. Oh iya benar. Berantem. Tapi kan itu level paling bawahnya. Itu level paling Receh lah, receh. Cuma kayak bubur Iya. aduk, bubur nggak diaduk. Kalau level paling tingginya. Nasi padang pakai tangan, makan nasi padang pakai Ya. tangan atau pakai sendok garpu. Iya. Nah, kita lagi mau mikirin tim polarisasi yang paling tinggi. Level paling tinggi polarisasi apa sih? Which is pemilu, kebetulan. Oke. Tapi nggak juga di situ. Nah, Indah polarisasi selalu terjadi dalam aspek kehidupan. Oke. Memang PR, Bang, kenapa namanya polarisasi? Namanya berat. Tapi kan kita hope ini long lasting. Uh-uh. Udah itu aja. Hope kita. Kalau show pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam bagus. Iya. Dan itu makanya kenapa lu harus ngomong 2000 20.224 kali 8 jam ngomong polarisasi. Apa tujuannya gitu kan? Ya itu biar orang kayak Bang polarisasi apa Bang? So gini, Rap Battle 2019, no matter how iconic it is, Iya. 57 juta views. Lu bayangin. Oke. Rap Battle 2019. Oke. Orang nonton 2029 cuma untuk nostalgia. Oke. Rap Battle 2019 kan konteksnya hanya di 2019. Iya. Jokes Jokowi dasar boneka PDI sama jokes Bapak tahu apa soal ngantre. Masalah itu kan kontekstual banget. Lu harus paham Iya. pemilu 2019 untuk memahami jokes di Rap Battle 2019. Oke. Lu harus memahami Rap Battle 2024 untuk memahami jokes 2024. Iya. Di polarisasi kita coba mentarik itu. Oh supaya Everlasting, evergreen. ya supaya satu topik ini bisa berlaku di semua Iya. apapun tahunnya ya. Iya. Oh gitu tuh. Gue yakin Pilgub 2024 atau ke 2005 atau kapanpun Pilgub di Jakarta pasti akan polarisasi. Gue yakin. Iya. Oke, berarti itu kenapa namanya polarisasi tadi ya? Kita try to make a name yang lost a long time. Iya. Ya, ada pertanyaan itu juga soalnya, tapi sudah terjawab tuh. Ya. Ini kocak banget. Siapa sih orang-orang kuat di belakang Jokowi? Apa Indonesia udah masuk Illuminati? Tatanan baru dunia, kocak banget. Enggak lah, nggak tahu lah orang di belakang Pak Jokowi siapa aja. Tahu lah orang-orang harusnya ya. Harusnya tahu. Ya maksudnya menteri-menteri Pak Jokowi apa itu kan berarti orang di belakang Pak Jokowi kan secara nggak langsung kan. Bukan, kayaknya maksud dia siapa yang menguasai. Illuminati ini udah jauh sih anjing ngomongnya. Daeng _ Kurnia jadi udah masuk Illuminati begitu. Untuk Pilpres tahun ini Jovi Andovi dukung siapa? Mampus lu. Gini, jujur, Iya. gue sama kayak lu swing voter.
Oh swing voter jadi nggak tahu. Ini gue jujur banget. Gue nunggu injury time. Gue nunggu injury time. Gue juga nunggu injury time. Gue nunggu debat capres terakhir. Ya. Gue nunggu man. Ini susah men. Tapi lu nanti ngumumin nggak kalau ternyata pas injury time gue akan nyoblos ini atau Nggak pernah. diam aja. Jadi langsung tahu-tahu Ini nyoblos. gue nggak tahu Kajo. Oh lu nggak Ini akan, gue nggak tahu. nggak akan ngumumin. Gue nggak akan ngumumin. Kajo mungkin aja. Kayaknya gue mau ngelakuin suatu hal yang pertama kali gue lakuin seumur hidup gue. Apa itu? Jadi gue tuh kan udah ngikut pemilu 14-19 ya. 2009 ikut nggak? Enggak. Lupa. Kajo Dulu Pak SBY itu. SBY. Ya, tapi gue nggak pernah voting SBY. Jadi gue bingung. Kayak waktu itu gue nggak ikut. Gue ngevote Pak SBY ya. Walaupun gue waktu itu umurnya udah bisa voting. Iya. Gue lupa. Gue di luar negeri atau apa gitu. Ya kayak Kajo Iya. di luar negeri. Ya. Ya. Nah 14-19 gue voting banyak terpengaruh omongan orang. Oke. Banyak banget gue terpengaruh omongan orang dan Oke. gencarnya berita-berita di sosmed. Oke. 24. Oke. Ya mungkin karena juga udah makin dewasa ya, udah 34 tahun ya. Heeh. Belum 33 nanti pas voting. Lu Iya. 34. Gua 33. Iya. Gue 30. Iya, wih. Gua kan mau coba pertama kali voting. Selamat Ando Fiter, gue selamatin Ando Fiter. Makasih. Karena kepala 3 udah. Oke terus. Gue pertama kali mau voting bener-bener pakai pro kontra dan rasionalitas. Oh. Gue bakal nyoba. Tapi lu akan umumin nggak? Jadi walaupun misalnya gini, Hah. gue benci banget orang di belakang orang ini, atau gue benci banget image dia yang selalu digemporin di sosmed. Oke. Tapi kalau berdasarkan semua omongan debat dia dan dari riset gue orang ini yang paling tepat, gue akan pilih dia. Oke, berarti ini pakai Coba pakai rasional otak. ya. Iya. Yang paling rasional. Gue Iya. juga, gue memang sampai sekarang belum tentu. Kalau menurut gue paling rasional Pak Ganjar, bisa aja gue nyoblos Pak Ganjar, bisa loh gue. Walaupun narasi di sosmed kan Iya, orang kesel sama Banteng. iya. Orang kesel sama Banteng. Kayak Iya. gitu terus kan. Tapi kalau itu yang paling rasional, kenapa enggak gitu? Dan jujur, ini narasi yang kuat loh. Kenapa? Lu kalau 2 tahun buka Twitter, kerjaan cuma orang kayak gue benci banget sama Banteng. Gimana lu lama-lama gak kesel, ikut kesel. Kan otak lu terbentuk dari tontonan lu tiap hari, Mal. Iya. Sama kayak badan kita terbentuk dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Iya benar. Iya, lu kalau 2 tahun buka Twitter, kerjaan cuma ngeliat Banteng jelek, Banteng apa, Banteng. Lu lama-lama walaupun lu gak kesel, tapi lu lama-lama lu ikut kesel juga kayak, apaan sih nih Banteng kok nyebelin ya. Tapi memang untuk kita bertiga karena udah kepala 3, kita udah rasional buat pilpres, menentukan siapa pilihan kita yang paling rasional ya. Tapi untuk tahun 17-18 tahun, susah. ya 2024 itu untuk Gen Z yang ngevote itu 50% plus. 53%. Iya. Gen Jadi Z lu- dan milenial. Iya enggak. Milenial muda. Ini Ya, milenial muda. iya milenial Milenial muda. muda, ya. Tapi intinya Gen Z sebagian besar di situ. Ya, Jadi ya. lu bayangin Gen Z tidak akan berpikir rasional. Dia akan lebih mikirin nangisin Pak Prabowo di TikTok, berarti dia akan dukung Pak Prabowo kayak gitu. Atau joget gemoy. Itu yang kemakan. Ya gue berharap enggak. Dan gini, sebenarnya sah-sah aja men. Kita gak bisa menuntut orang umur 18 untuk berpikir sama kayak orang umur 30. Iya makanya kan. Itu mustahil. Tapi ya PR kita adalah kita tuh jangan nambah manas-manasin di sosmed. Oh iya oke. Karena jujur korban panas-panasan di sosmed ini Heeh. adalah orang yang daya pikirnya kurang. Oke. Orang yang daya pikirnya tinggi nggak mungkin jadi korban sosmed. Karena lu mampu berpikir untuk diri sendiri. Ngapain Iya. lu dikontrol oleh pikiran narasi sosial media. Ya. Nah, anak-anak muda 18-19 bukan salah mereka kalau mereka kemakan TikTok. Iya, iya. Orang mereka hitungannya mereka 6 jam kok di TikTok tiap hari. Gimana lu gak kemakan TikTok? Iya. Itu makanya Pak Anies live TikTok. Karena 53% Gen Z main TikTok, itu dia kan. Iya. Iya makanya. Jadi memang Nah, gue berharap mereka smarter than that. Mereka generasi yang dari kecil udah tahu sosial media. iya. Mereka juga harus tahu bahwa sosial media juga bisa paling nipu. Soalnya Iya. mereka tuh udah sangat dewasa kan hal ini gitu. Ya makanya itu paling sulit. Makanya kan yang paling viral buat sekarang adalah nangisin Pak Prabowo kan. Karena dibully dan itu paling viral di TikTok adalah itu. Iya. Udah mau gimana lagi? Itu ngerubah ngerubah peta. Wah, akhirnya Pak Prabowo lagi gitu-gitu. Jadi makanya Gen Z itu sangat berpengaruh dan aplikasi utama mereka adalah TikTok. Karena kan kalau Twitter milenial ke atas dong. Karena kan waktu hidup di era Twitter, Instagram belum ada. Ini nggak ada. Jadi udah pasti orang tua yang main Instagram kita kan milenial. Karena nggak ada TikTok. Begitu ada TikTok, ya udah generasi yang di bawah, kita baru pelajarin TikTok lagi kan. Jadi harus megang TikTok. Dan yang megang sekarang kan Pak Anies live TikTok, Pak Prabowo dinangisin itu doang. Nggak, besoknya si Gibran cukur rambut di TikTok, lu tau nggak? Ya ada yang lebih baru lagi. Apa? Yang itu jadi Boruto. Oh ya. Naruto apa Boruto? Dan nanti nggak tahu ini kan keluar tanggal 22 ya. Iya. Kita kan syuting ini tanggal 13. Nggak tahu 13. apa lagi yang bakal keluar nih di Iya. TikTok bakal Dan makin banyak. Pak Anies sekarang lu tau nggak yang terbarunya Pak Anies? Nggak tahu. Sasageo.
Enggak. Pak Anies. Itu Sasageo. Sasageo. Jadi kan serangan jantungmu gitu kan. Jadi Pak Anies tuh udah kemarin gue lihat di IDN Times selebrasinya gini. Sasageo. Jadi udah mulai masuk ke anime-anime yang Gen Z banget. Dulu kan Pak Anies foto nonton One Piece Gear 5. Iya. Dia nggak foto yang viral itu. Iya, yang nonton One Piece Gear 5 satu Luffy, keluarga kan, iya. yang sekeluarga itu kan. Iya. Nah kemarin di mobil ada foto Pak Anies lihat Pak AOT, makanya dia langsung begini. Gue lihat apa gambarnya Mikasa atau Levi gitu. Tapi begini makanya akhirnya. Jadi bayangin presiden mana yang paling bisa mengambil. Kita ngomongin injury time tadi ya. Presiden mana yang paling bisa mengambil hati Gen Z sampai injury time, itu yang menang. Itu yang menang walaupun nggak tahu 1 putaran atau 2 putaran ya. Kalau udah, menurut gue bakal 2 putaran. Iya berarti kan belum. Menurut gue 1 putaran 2 putaran. Jujur. Kayaknya bakal tereliminasi 1. Iya, jadi akan jadi 2 putaran ya, kan. Karena harus sampai 50 ke atas kan. 50+1. Jadi kalau misal gue sih feeling gue semuanya di bawah 50. Jadi 40, ya. 30. Feeling gue Prabowo Gibran bakal 48,1%. Iya. Jago. Wah, Andovi itu suka selalu prediksi. Yes. Dia kira ini basket. Dia kira ini field goal percentage James Harden 48%. Aduh. Guys. Ini 12 Januari, 13 Januari. Ya. Prabowo Gibran putaran pertama bakal 48,1%. Oke. Don't at me. Oke. Yang lolos Pak Anies apa Pak Ganjar ini? Nah, itu gue gak tahu. Nah, kalau itu gue gak tahu. Jujur itu gue gak tahu. Menurut gue yang lolos siapa? Ini 2 Anies 3 Ganjar kan? Bego-begoan gue aja ya. Hitungannya kan? Pasti Prabowo nomor 1. Iya. Udah pasti Prabowo Gibran nomor 1. Persentasenya? Ya pasti gua 45, 44 pokoknya sekitaran segitulah. Ya. Habis itu kedua pasti Pak Anies. Gue juga feelingnya sama. Ya Pak Anies. Sehingga 20 tinggi, 28, 29. Itu dia. Sisanya baru Ganjar. Sehingga timnya Pak Ganjar akan gabung koalisi Pak Anies Baswedan. Makanya udah deket dari sekarang kan. Ya intinya Pak semuanya juga di politik semua bisa jadi musuh bisa jadi teman gitu. Jadi makanya buat buzzer fanatik di luar sana, lu boleh memperjuangkan paslon lu segitu gilanya, tapi ingat siapapun yang menang ujung-ujung berteman juga ujung-ujungnya. Jadi ya udahlah, maksud gua intinya carilah presiden yang tadi kita bahas aja paling rasional. Sama kalau Gen Z ya udah pasti paling dekat sama Gen Z. Makanya kalau lu lihat Pak Ganjar terakhir udah ngomong Rich Brian, udah gitu pas debat Rich Brian, Niki Voice of Baceprot. Voice of Baceprot udah masuk nih Gen Z nih. Nah, yang belum pernah ngobrolin soal Gen Z sebenarnya Pak Prabowo kalau di debat-debat. Cuma actingnya sudah digemari oleh Gen Z. Dan akhirnya dibikin di sosmed itu kan, di TikTok yang nangis-nangisin Pak Prabowo dibully kan. Akhirnya itu kan yang akhirnya menarik hati Gen Z. Ya nggak ada masalah, tapi gue setuju sama Andovi sama Jovi. Gue juga nunggu injury time karena gue nggak tahu mau joblos siapa. Jadi itu ya jawabannya ya. Nah, bikin podcast bertiga mal sangar pasti. Boleh juga tuh, gokil juga tuh. Ngomongin apa kita, polarisasi terus. Sampai mati kita. Sampai mati. Polarisasi. Jadi polarisasi hari ini. Nah, ini terakhir buat Andovi nih. Siap. Buat Andovi. Ya. Tolong lu harus ngomong ke kamera langsung ya. Oke, siap. Siapa menang? Ya. Alexander Volkanovski atau Ilya Topuria? Pertanyaan buat Bang Andovi. Kamzat versus Israel Adesanya, menang siapa, TKO atau nggak ngomong? Oke, jelas. Karena kan dia mau bertanding kan? Yes. Dia mau ada. Tapi belum fix. Ya belum fix. Tapi kan sebenarnya udah masuk agenda Dana White nih. Entah yang international event atau yang UFC 300. Gue cuma ngomong. Kamzat Israel Adesanya. Adesanya bakal membantai siapapun pas dia comeback. Udah. Don't at me. Dia akan comeback. Adesanya akan comeback, akan membantai siapapun. Mau itu Hamzat, mau itu Sean Strickland, mau itu Dricus Du Plessis, mau itu siapapun, Adesanya akan menang. Tapi dia terakhir kalah kan? Kalah lawan Sean Strickland. Yeah. Dan itu nanti Strickland main di minggu ini sebenarnya. Pas ini tayang udah main 2-1. Udah main. Lawan Dricus Du Plessis. Jadi kita sebenarnya pas ini tayang udah ada yang menang, entah Strickland atau Du Plessis. Bakal udah ada jokes. Ini barulah jokes debat cawapres baru. Tapi sebelum udah terakhir kita tebak-tebakan futuristik aja kan, ini kita kan nggak tahu kan siapa MVP-nya debat cawapres berarti. Oh kan ini kan kita belum tahu nih. Ya kan kita belum tahu nih. Okay. Sebelum kita udah ini belum tahu nih. Menurut lu siapa Andovi? Debat cawapres. MVP debat cawapres menurut gua bakal Caimin. Oh, bakal Caimin. Karena semua orang ekspektasinya terhadap Caimin sekarang lagi rendah setelah debat cawapres kemarin. Slepetnomics. Setelah 40 kota setara Jakarta. Yang gue belajar dari Indonesia adalah it's not about what you achieve, it's the expectation of the people. Oke. Oh siap.
semua orang ekspektasi Gibran rendah, Gibran langsung naik. Iya. Walaupun Gibran kemarin debat capres pertama normal, dia nggak amazing, tapi karena ekspektasinya rendah. Ya. Oh Gibran bisa, ternyata Gibran bisa kayak gini ya, keren. Karena ekspektasi gini. Oke. Kemarin karena debat capres pertama Ganjarnya lemah, nggak ada yang ekspektasi Ganjar bakal menang debat capres kemarin. Iya, jadi debat capres kemarin. Iya. MVP. Menurut gua siapapun yang ekspektasinya rendah, sekarang ekspektasi Caimin di debat capres sangat rendah. Oke. Sangat, iya kan, kayak aduh, kemarin kan dia yalah. Oke. Karena rendah ekspektasi orang Indonesia di sini. Oke. Dia akan mematahkan ekspektasi kita, udah. Itu menurut gua. Oke, berarti lu Caimin ya. Menurut gua Caimin akan setuju. Mahfud MD. Oh, kenapa? Jadi satu hal yang gue sadari, kemarin Mahfud MD kan tidak menjawab Gibran yang masalah carbon capture. Ya. Dia menjawab caranya membuat regulasi hukum, tapi dia tidak menyentuh topik carbon capture. Oke. Nah, lu harus lihat setelah debat itu kan mereka keluar dari gedung, di wawancara juga di luar, lu tau kan? Oh iya. Mereka wawancara luar, Mahfud MD ngomong, nanti debat keempat ini topiknya lingkungan loh. Iya. Tanyain gue lagi, gue bisa jawab semua. Atau apa? Gue lupa persis gue lupa persis jawaban dia apa. Oke. Cuma dia ada aura itu. Pas gue ngeliat aura itu gue kayak, wah ini aura Westbrook 2016 nih. Yang ujung-ujungnya MVP di 17. Oke. Itu yang gue rasakan. Siap. Karena waktu itu gue ingat kita pernah podcast di Iser, gue bilang Westbrook bakal MVP 17 dan dia MVP. Yang ngomong. Okay. Jadi gue jarang salah akan hal ini. Guys. Enggak. Kajo ngomong MVP. Cari klipnya Gua dari ngomong 7 tahun lalu. 30 10 10. Cari Gua klipnya. Gua ngomong 30 10 10. Dari 7 tahun lalu. Semua orang ketawain gua. Mustahil ada orang 30 10 10. Mustahil. Gua ngomong itu Westbrook 30 10 10. Jadi intinya Mahfud MD tuh lagi di revenge arc. Oh, oke. Karena dia merasa gue dipermalukan sama Gibran nih. Oke. Sekarang gue bakal tunjukin siapa yang akan dipermalukan. Gitu. Oh, jadi Nah, bakal menurut itu siapa Mal? Kan kita belum tahu nih. Ini Iya. kita taping sebelum. Oke, menurut gua berarti kalau tadi kan lu berdua kan, kalau menurut gua malah Gibran. Wah kita semua beda. Harusnya beda ya. Beda aja. Ya. Tapi Gibran bukan MVP, Tapi blunder. oh serius. Ya kan kalau Gibran yang pertama keren kan? Iya. Debat cawapres yang pertama ya, Iya, keren. yang satu Iya. keren kan, Gibran keren Iya. banget lah. Justru gue prediksi gue kan kita nggak tahu ya, ini kan udah tayang sebenarnya udah debat. Gibran blunder ini hari. karena Jadi pas ekspektasi kita- orang ekspektasi udah orang. oh Gibran keren. Keren, tapi Ya. di sini ternyata kan kemarin hampir blunder juga gara-gara pakai analogi kebun binatang. Kan itu diserang terus kan kayak kebun Oh, iya, binatang, iya, kebun iya, binatang. benar. Iya, iya, Kita iya, disamakan kayak binatang apa Iya, segala iya, iya. macam, tax ratio, pajak apa segala gitu-gitu kan. Iya. Jadi di sini ini kan blunder, beneran blunder. Jadi yang tadi lu bilang oh Gibran paling keren di sini paling blunder menurut gua. Ya kan kita lihat aja siapa yang bener nih kita Kita lihat bertiga ya. nih. Menurut gua Caimin bakal MVP. Iya menurut gue Gibran blunder. Menurut lo Kajo Mahfud Mahfud MD. MVP. Mahfud MD revenge arc. Kalau kata yang lain harus pakai Prof Mahfud. Oh, siap. Emang pandai. Prof Mahfud. Prof Mahfud. Profesor. Jadi tebakan mana yang benar langsung aja kalian komen di bawah. Siapa tuh kita tiga-tiganya Salah. Kita tiga salah. Ternyata- Kalian nggak ada yang benar. Ternyata yang benar malah capres ya yang paling bersorot ya kan bisa aja. Jadi langsung aja kira-kira siapa yang paling benar di antara kita bertiga ini, mantap sekali. Tapi tadi Israel Adesanya sudah terjawab ya, Andovi. Adesanya akan karena itu membantu yang gua siapapun. cut biasanya, cuma Andovi Israel Adesanya biasa gua cut tuh. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Thank you Jovi Andovi. Polarisasi jangan lupa ingatin lagi Oh, jangan lupa nonton Polarisasi Musikal tanggal 2 sampai 4 Februari 2024 di Geraha Bakti di Budaya. Geraha Bakti Budaya Taman Isma Masjid Jakarta. Oke. Buy the tickets now. Iya bagi fans, bagi penonton podcast inilah kan Iya. Kemal udah keluar dari satu podcast yang satu lagi ya. Iya benar. Bagi yang Karena lu datang kan waktu itu main. bagi yang nonton podcast ini, gini, bagi kalian yang fans musikal, Uh-uh. please nonton. Bagi kalian yang pemilih pertama, Please nonton. gua bener-bener berharap pada nonton. Siapa tahu wawasannya makin dalam dan makin terbuka setelah nonton ini. Iya. Musikal ini nggak bakal suruh lo milih siapa. Gak bakal. Kayak lu nggak bakal keluar dari musikal ini terus lu kayak gua harus pilih dia. Enggak. Dan kita juga sebagai pembuatnya tidak mendorong orang untuk pilih siapapun. Betul. Cuma kita mendorong kalian agar lebih kritis. Dan itu yang sangat dibutuhkan untuk pemilu ini dan pemilu-pemilu ke depannya. Jadi please guys, nonton musikal ini. Gua sebagai penulis skrip, pembuat lagu dan lain-lain, gue udah spend hampir 1,5 tahun untuk ngelakuin ini. Jadi gue sangat berharap
karya ini ditonton lah gitu. Semoga pada nonton. Nah, Kemal lu nonton juga Mal. Ya nanti gue akan datang. Ntar gue milih 2, 3 atau 4. Nanti gue akan pilih salah satu. Tapi gue pasti hadir. Nanti kita kasih Mal 2 VIP tiket buat lu. Oke, ya, siap. kasih aja tanggalnya lu Mang. Dan gue akan ngomong polarisasi 50.000 kali. Polarisasi.